Bab 811, Pesta Pembunuhan. Dia seharusnya berada di dekatnya. Tutup area ini dan gali seluruh tempat ini. Kita harus menemukan bocah sialan itu. Kata utusan iblis kedua, suaranya kental dengan kebencian. Pertempuran di jagat Slope Mountain adalah aib terbesar dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa secara pribadi menangkap Lin Ming maka hampir mustahil untuk menghilangkan iblis hatinya. Ini akan menjadi hambatan besar ketika dia mencoba menerobos ke Laut Ilahi. Iblis 2, apakah kamu yakin? Wanita tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, suaranya serak dan menyedihkan, seperti dua lembar amplas yang saling bergesekan. Setidaknya 70% positif. Utusan iblis kedua mengeluarkan sepasang batu giok dari cincin spasialnya dan membandingkannya, sambil mengertakkan gigi. Saya harap Anda tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, kata wanita tua berpakaian hitam dengan nada dingin. Cendekiawan Kekaisaran yang terhormat, saya sudah bersumpah bahwa jika saya tidak dapat menemukan Lin Ming dalam waktu 1 tahun, saya akan memotong kedua tangan saya. Kata utusan iblis kedua. Dia menekan batu giok hitam di antara alisnya dan menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Energi hitam mengalir keluar dari sela-sela alisnya sebelum diserap seluruhnya oleh slip batu giok hitam itu. Kemudian, slip giok hitam mulai bersinar dengan cahaya cemerlang, menyinari kemegahannya pada slip giok lain di tangannya seolah-olah ada hubungan di antara keduanya. Ini adalah teknik pencarian rahasia jalur iblis unik yang digunakan oleh kerajaan ilahi Asura. Itu menggunakan metode khusus untuk mencari jiwa ilahi seseorang, mencatat semua ingatan tentang penampilan, ukuran, energi, aura, dan segala sesuatu yang lain ke dalam slip batu giok. Setelah itu, slip giok ini disalin dan disebarkan ke semua divisi cabang kerajaan ilahi Asura. Kemudian, murid-murid mereka akan membakar informasi dari batu giok di pikiran mereka. Ketika mereka bertemu seseorang yang energinya cocok dengan slip giok, maka murid-murid itu akan memberitahu utusan iblis besar dan cendekiawan kerajaan-kerajaan ilahi Asura, meminta mereka bergegas ke sini secepat mungkin. Topeng giok roh kayu bisa menyembunyikan penampilan seseorang, tapi tidak bisa menyamarkan sinyal energi seseorang. Tentu saja, ada kelemahan besar dalam teknik ini dan tingkat akurasinya sangat rendah. Dalam beberapa bulan ini, banyak murid telah menemukan seniman bela diri yang mereka yakini adalah Lin Ming tetapi semuanya salah. Namun, beberapa utusan iblis dan cendekiawan kekaisaran tidak akan mengabaikan kemungkinan apapun. Ketika seseorang memberitahu mereka, mereka akan bergegas secepatnya untuk memastikan apakah itu benar atau salah. Selama waktu ini di kerajaan ilahi 9 tungku, mereka tidak melakukan apapun. Ini karena seluruh waktu mereka dihabiskan untuk mengejar Lin Ming. Melihat distribusi cahaya hitam dari dua slip giok sangat mirip, utusan iblis kedua menjadi lebih bertekad. Cendekiawan kekaisaran yang terhormat, saya memiliki setidaknya 90% jaminan bahwa saya benar. Bagus, letakkan formasi susunan dan tutup area ini. Hati-hati, pemahaman anak ini dalam formasi susunan jauh melampaui pemahaman kita. Tapi itu tidak masalah. Selama formasi susunan dapat menundanya sebentar maka kita akan dapat menangkapnya. Kata anak kecil yang lembut dan mungil itu. Dia mengenakan pakaian merah berukuran kecil dan suaranya terdengar sangat kekanak-kanakan, tapi matanya benar-benar memancarkan niat membunuh yang kental, membuat semua orang yang melihatnya merasa sedingin es. Utusan setan besar mengeluarkan bendera susunan dari cincin spasialnya dan hendak meletakkannya, ketika di depan mereka terjadi ledakan tiba-tiba. Separuh gunung langsung terhempas. Di tirai gelap malam, nyala api melesat ke langit. Suatu bentuk samar keluar dari kekacauan, melintas ke cakrawala seperti hantu dan dewa, langsung menghilang. Kecepatan ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat anak kecil berpakaian merah melihat Lin Ming melarikan diri, dia tidak panik sama sekali. Dia terkekeh dan kemudian dengan dingin berkata, dia benar-benar ada di sini. Kejar dia. Wanita tua dengan tongkat mengeluarkan perahu roh dari cincin spasialnya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dia membuangnya dan perahu roh itu dengan cepat tumbuh menjadi ukuran raksasa. Keenam orang itu melompat bersama-sama. Berat, hari ini kamu tidak akan bisa naik ke surga atau turun ke neraka. Ini adalah perahu kecepatan dewa kerajaan ilahi Asura milikku. Itu dibawa ke sini khusus untuk berurusan denganmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang. Saat wanita tua itu berbicara, tangannya menjentikkan cakram kendali batu di tengah perahu. Energi terkumpul dan cakram kendali menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, perahu roh berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat ke langit. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatan Lin Ming. Lin Ming menginjak kekosongan, setiap langkah yang diambilnya membawanya sejauh 5 atau 6 mil. Selain itu, dengan kecepatan ekstrim dari gerbang keajaiban yang mendukungnya, dia hanya membutuhkan beberapa saat untuk terbang sejauh 100 mil. Saat Lin Ming melirik ke belakangnya, dia benar-benar melihat bahwa 6 orang kerajaan ilahi Asura telah menaiki perahu roh dan mengejarnya dalam pengejaran. Dan kecepatan mereka sangat cepat hingga mempersempit jarak di antara mereka. Lin Ming bisa merasakan bahwa ada tanda yang mengunci dirinya. Tanda ini dikirimkan dari perahu roh. Seperti ini, tanda ini masih akan mengunci dirinya dari jarak ribuan atau bahkan puluhan ribu mil. Lin Ming terpukul. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan musuh-musuhnya untuk menemukannya, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mencegah metode ini. Dia meningkatkan kecepatannya lebih jauh.
Saat dia menerobos awan, dia bahkan melengkapi sayap kelelawar dari Course Mancer. Saat ini, kecepatannya mencapai ekstrim. Semakin dekat dia mencapai batas kecepatannya, semakin banyak esensi sejati yang akan dia konsumsi. Bahkan jika Lin Ming memiliki kemampuan pemulihan dari gerbang penyembuhan yang mendukungnya, dia tetap tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Namun musuh-musuhnya sedang menaiki perahu roh. Sebagian besar energi di sana disuplai dari batu esensi roh. Ini secara alami akan bertahan lebih lama dari Lin Ming sejauh ini. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia disusul. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati utusan iblis kedua terdengar di telinga Lin Ming. Suaranya membawa nada dendam yang sangat gembira. Haha, lari, lari. Saya ingin melihat kemana Anda bisa lari. Ini adalah perburuan dan kamu adalah mangsanya. Anda harus berlari lebih cepat jika tidak, ini tidak akan menghibur sama sekali. Oh, saya harus menyebutkan bahwa leluhur tua Situbonan juga sedang mengejar ke sini. Agar dia meninggalkan pengasingan hanya untuk berurusan denganmu, kamu harusnya merasa terhormat. Situbonan. Lin Ming menghirup udara dingin. Kehidupan Situbonan hampir berakhir. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pengasingan, berusaha mengurangi laju memudarnya kekuatan hidupnya sebanyak mungkin. Kecuali jika itu adalah masalah besar, biasanya dia tidak akan keluar. Ketika semua orang mencari Lin Ming, karena ada begitu banyak intelijen yang tidak akurat di luar sana, mustahil bagi Situbonan untuk mengikuti dan memastikan setiap orang yang mencurigakan. Dengan demikian, masalah ini telah diserahkan kepada utusan setan besar dan 2 cendekiawan kekaisaran. Sekarang telah ditentukan bahwa Lin Ming benar-benar telah ditemukan, sudah waktunya Situbonan datang sendiri. Terakhir kali, Lin Ming membasuh gunung lereng bergerigi dengan darah, itu benar-benar peristiwa yang menghancurkan langit. Dia tidak hanya membunuh murid-murid kerajaan ilahi Asura tetapi dia bahkan telah melukai Situbonan dengan parah, menamparkan kerajaan ilahi Asura begitu keras hingga semua orang mendengarnya. Ini juga alasan kerajaan ilahi Asura bersedia mengirimkan 3 guru besar untuk memburu Lin Ming, dan bahkan mengirimkan penatua tertinggi Laut Ilahi. Lin Ming tidak berpikir dia memiliki sedikit pun peluang untuk melarikan diri dari Situbonan begitu dia tiba. Ketika dia telah memadamkan proyeksi semangat pertempuran Situbonan, itu semua karena semangat pertempuran perunggu sukses besarnya telah mampu menekan Situbonan. Proyeksi roh pertempuran tidak memiliki kekuatan serangan material dengan sendirinya. Ia hanya bisa menempel pada benda lain untuk membunuh orang. Dengan demikian, Lin Ming dapat dengan mudah menghancurkannya. Jika bentuk utama Situbonan muncul di sini maka Lin Ming takut hanya 2 jari yang diperlukan untuk mencubitnya sampai mati. Ketika Lin Ming menyadari semua ini, dia menyadari bahwa dia sekarang menghadapi krisis hidup atau mati yang sangat serius. Meski begitu, dia tidak panik sedikit pun. Selama bertahun-tahun setelah melangkah ke dunia seni bela diri, dia telah menghadapi berbagai situasi hidup dan mati. Di hutan belantara selatan dia menghadapi Huogong. Di Gunung Thunder Crash dia menghadapi naga banjir ungu. Di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia telah menghadapi tetua tertinggi penghancur kehidupan. Di King's Cage dia menghadapi barisan pengunci ruang yang besar. Dan di Menara Pencakar Langit dia telah menghadapi segel budak Tuan Menara. Ini hanyalah beberapa dari situasi bencana yang dia alami. Setiap kali dia berhasil mempertahankan ketenangannya. Saat dia melihat kembali ke perahu roh tempat 2 cendekiawan kekaisaran dan 4 utusan iblis berada, Lin Ming mengeraskan tekadnya dan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia mengubah arah, membelok menuju lautan keajaiban. Lautan keajaiban sangat mirip dengan jurang iblis abadi. Itu dikenal sebagai lautan yang tidak dapat kembali dan lautan badai yang tak berujung. Seluruh lautan gelap gulita, dan siapapun yang masuk akan mati. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar pun tidak berani melewatinya. Bahkan jika Lin Ming tidak bisa menembus hambatan penghancuran kehidupan, dia tetap tidak akan dengan mudah mencoba memasuki lautan keajaiban. Daerah ini dikenal sebagai zona terlarang kehidupan mutlak di benua tumpahan langit. Itu telah menelan banyak sesepuh tertinggi Laut Ilahi di masa lalu dan memiliki kengerian yang tak terkira di dalamnya. Meskipun Lin Ming memiliki takdir yang besar di tubuhnya, dia tetap tidak akan mempertaruhkan nyawanya dan menjelajah ke zona bahaya seperti itu. Ketika Lin Ming meninggalkan zona terlarang 1000 mil di Abis Abadi, dia mampu melakukan itu karena dia mewarisi ingatan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis pernah tinggal di zona terlarang 1000 mil selama hampir 20 tahun. Tapi Kaisar Iblis belum pernah datang ke lautan keajaiban. Lin Ming tidak bisa mengandalkan kemungkinan bahwa wilayah dalam lautan keajaiban mirip dengan Abis Iblis abadi. Dia tidak akan bisa meminjam pengalaman Kaisar Iblis untuk bepergian. Tapi sekarang, Lin Ming sedang diburu oleh 6 tuan yang kuat dan dia juga tidak tahu kapan Situbonan akan menyusulnya. Karena kasusnya seperti ini, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya pada pertaruhan terakhir ini. Jika dia berkelana ke lautan keajaiban maka dia memiliki sedikit harapan bahwa dia bisa hidup. Namun jika dia ditangkap oleh Situbonan dan ke-6 guru besar itu maka niscaya dia akan mati. Bocah ini sebenarnya bisa bertahan lama sekali. Saat utusan iblis memandang Lin Ming yang berada 100 mil jauhnya, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Kecepatan ini hampir 50% lebih cepat dari kecepatan yang dia tunjukkan di jagat Slope Mountain. Ini berarti Lin Ming telah menahan diri selama pengejaran di gunung lereng bergerigi.
Memikirkan bahwa seorang seniman bela diri inti revolving yang terlambat hanya menggunakan 70% dari kecepatan maksimumnya untuk menuntunnya berputar-putar seperti anjing, utusan iblis kedua tidak merasakan apapun selain rasa malu yang luar biasa memenuhi hatinya. Saya harus menangkap bocah ini, menyedot jiwanya dan memurnikan sumsumnya. Utusan iblis kedua mengepalkan tangannya. Perahu roh telah mencapai batas kecepatannya. Dibandingkan dengan Lin Ming, itu hanya sedikit lebih cepat. Arahnya sepertinya, lautan keajaiban. Wanita tua dengan tongkat tiba-tiba berkata. Dalam 20.000 mil lagi mereka akan sampai di perbatasan lautan keajaiban. Lautan keajaiban adalah zona bahaya nomor 1 di benua tumpahan langit. Dia ingin terbang ke lautan keajaiban untuk bunuh diri. Mimpi yang luar biasa. Masih ada 20.000 mil lagi. Tidak mungkin dia bisa terbang sejauh itu. Kami pasti bisa menyusulnya sebelum itu. Bocah lelaki berpakaian merah itu mengertakkan gigi saat dia berbicara. Mereka sudah terbang 10.000 mil namun Lin Ming masih mempertahankan kecepatan konstan. Menurut akal sehat, jika dia terbang dengan kecepatan tertinggi untuk jarak yang begitu jauh maka sebagian besar esensi sejatinya seharusnya sudah terkuras sekarang. Namun, bocah lelaki berpakaian merah itu tidak menyangka bahwa seiring berjalannya waktu, 2 jam 10.000 mil lagi berlalu dan mereka masih belum mampu mengejar Lin Ming sejauh lebih dari 20 mil. Sesekali mereka tampak mendekat, tapi kemudian Lin Ming akan menampilkan kecepatan ekstrim yang lebih tinggi untuk sesaat, membuat jarak di antara mereka sekali lagi. Batas kecepatan perahu roh telah ditetapkan, itu tidak bisa berjalan lebih cepat. Namun, seorang seniman bela diri dapat memanfaatkan sebagian potensinya secara berlebihan atau menggunakan metode lain untuk meningkatkan kecepatannya sejenak. Gerakan aneh Lin Ming mirip dengan teleportasi. Setiap langkah yang diambilnya berjarak 5 atau 6 mil, dan setiap selusin napas ia akan melintasi 100 mil. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah anak laki-laki ini semacam boneka? Apa dia tidak tahu arti kelelahan? Ketahanan seperti itu sungguh menakutkan. Kita harus menangkapnya sekarang, jika tidak, kerajaan ilahi Asura tidak akan pernah mengalami hari-hari damai lagi. Kami sedang mendekati lautan keajaiban. Jika kita terbang lebih jauh maka kita akan mencapai rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Bagi orang seperti kita, itu sama dengan zona terlarang kehidupan. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil sebenarnya setara dengan tepi laut keajaiban. Meski risikonya sedikit lebih kecil dibandingkan lautan keajaiban, namun itu masih merupakan jebakan maut bagi seniman bela diri penghancur kehidupan manapun. Dan bagi pusat kekuatan laut ilahi yang tidak beruntung itu, bahkan mereka bisa binasa di sana. Bab 812, Rawa Kematian. Daya tahan Lin Ming memang luar biasa, tapi itu tidak terbatas. Terbang dengan kecepatan maksimum menghabiskan esensi sejati dalam jumlah besar. Jika seorang seniman bela diri normal terbang dengan setengah kecepatan maksimalnya, mereka dapat terbang tanpa berusaha, tetapi ketika mereka terbang pada batas kecepatannya, mereka tidak akan mampu mencapainya jauh sebelum terjatuh karena kelelahan. Meskipun Lin Ming mendapat dukungan dari gerbang penyembuhan, dia masih harus menelan pil dan menyerap energi dari batu esensi roh. Untungnya, ketika dia membantai divisi cabang gunung lereng bergerigi, dia memperoleh sejumlah besar batu esensi roh tingkat menengah. Dengan dukungan batu esensi roh ini, dia mampu memperluas batas kemampuannya. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki revolving core kedua di dantiannya. Meskipun dia tidak bisa dengan bebas mengendalikannya seperti yang dia bisa lakukan pada revolving core pertamanya, itu tidak menjadi masalah jika dia hanya menggunakannya sebagai pusat cadangan energi. Lin Ming semakin dekat dan dekat ke lautan keajaiban. Perasaan tidak enak di benaknya juga bertambah. Dia hanya tidak tahu kapan Situ Bonan akhirnya bisa menyusul. Meskipun kerajaan ilahi Asura berada jauh dari sini, sebagian besar perjalanan dapat dilintasi menggunakan rangkaian transmisi. 2.000 mil, 1.500 mil, 1.000 mil, 500 mil, 300 mil. Lin Ming sudah bisa melihat rawa hitam 8.000 mile di depan. Itu adalah pantai berlumpur yang tak ada habisnya, dan di atas pantai ada awan hitam bergulung yang memancarkan cahaya guntur yang samar. Lin Lanjian, di depanmu ada rawa hitam sepanjang 8.000 miles. Bagi semua yang berada di bawah laut ilahi, siapapun yang masuk akan tiba di ambang kematian. Bahkan pembangkit tenaga listrik lautan ilahi pun bisa terjerumus ke dalamnya jika keberuntungan mereka buruk. Anda tidak punya tempat lagi untuk lari. Suara utusan setan besar terdengar dari perahu roh, mencapai telinga Lin Ming melalui transmisi suara esensi sejati. Lin Ming mengabaikan pesan itu. Dia mempercepat sekali lagi menembak menuju 8.000 mile Black Swamp. Ketika wanita tua yang bersandar pada tongkatnya melihat ini, dia mengerutkan kening. Jika Lin Ming hilang di lautan keajaiban maka akan sangat sulit menemukan mayatnya. Ketika saatnya tiba, Demon Emperor Armor dan warisan Demon Emperor juga akan hilang selamanya. Lin Lanjian, jika kamu memasuki lautan keajaiban, kamu pasti akan mati. Tapi jika kamu kembali bersamaku dan menyerahkan warisan Kaisar Iblis dan mengizinkan kami menanamkan mantra di dalam dirimu, aku bisa menjamin hidupmu. Lin Ming mencibir ketika mendengar ini, kamu penyihir tua, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun atau semacamnya? Saya akan memasuki lautan keajaiban ini dan melihat apakah Anda berani mengikuti saya atau tidak. Ketika dia berbicara, dia sudah terbang ke wilayah rawa hitam.
Ketika dia melangkah masuk, dia tiba-tiba bisa merasakan hembusan energi kuno dan dingin yang tak terhingga di tubuhnya, membuatnya kagum dan ketakutan. Ada warna hitam tak berujung di bawah kakinya dan awan hitam besar yang bergolak di atas kepalanya, itu benar-benar menyedihkan dan mengecewakan. Jika dia tidak menggunakan persepsinya untuk merasakan jalan di depan maka dia tidak akan bisa melihat kelima jarinya bahkan jika dia mengangkatnya di depan wajahnya. Apa yang ada di lautan keajaiban ini? Dan bagaimana hubungannya dengan abis iblis abadi? Bocah itu benar-benar masuk. Anak laki-laki berpakaian merah itu merasa cemas. Tanpa disadari, bahkan perahu roh pun melambat. Dia tidak berani terburu-buru masuk. Bahkan master keputusan takdir peringkat atas kemungkinan besar akan mati jika mereka memasuki rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Apa yang harus mereka lakukan? Berita Lin Ming telah sampai ke situ Bonan, dia akan tiba sekitar 1 jam lagi. Jika dia mengetahui bahwa mereka kehilangan jejak Lin Ming karena mereka takut pada rawa hitam, maka nasib mereka akan benar-benar menyedihkan. Pasalnya, kehidupan situ Bonan sudah mendekati akhir dan ia semakin paranoid serta tidak menentu dalam perilakunya. Tidak aneh jika dia memutuskan untuk memberikan hukuman berat kepada mereka semua. Mereka telah meninggalkan tanda esensi sejati pada Lin Ming. Tapi dia jelas tidak bodoh. Setelah beberapa waktu berlalu, dia pasti bisa mengangkatnya sendiri. Cendekiawan kekaisaran yang terhormat, utusan setan besar, saya bersedia masuk. Utusan iblis kedua meminta atas inisiatifnya sendiri. Lin Ming adalah dasar dari iblis hatinya. Jika dia tidak menangkap Lin Ming, dia tidak akan pernah membebaskan dirinya dari hal itu. Utusan setan besar tidak menjawab. Dia berpikir sejenak dan kemudian menyalakan jimat pemancar suara untuk meminta perintah. Setelah beberapa saat, jimat transmisi suara ungu menyala di depan mereka. Inilah jawaban situ Bonan. Biruyu, utusan iblis kedua, ketiga, dan keempat, kalian semua pergi bersama. Sedangkan untuk orang lain, bersiaplah dan tunggu instruksi lebih lanjut. Biruyu adalah wanita tua dengan tongkat. Dia memucat saat mendengar perintah ini. Meskipun dia adalah sarjana kerajaan, umurnya tidak banyak lagi yang tersisa, dan harapannya untuk menerobos ke laut ilahi sangatlah tipis. Nilainya bagi kerajaan ilahi Asura jauh lebih rendah daripada utusan iblis besar dan anak laki-laki berpakaian merah. Dengan demikian, misi yang hampir bunuh diri ini telah menimpanya. Jika memungkinkan, Biruyu tentu tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam lautan keajaiban. Tapi dia juga tahu apa nasibnya jika dia tidak mematuhi perintahnya. Dia akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada jika dia mati di lautan keajaiban. Dia menuangkan semua kebencian dan kebencian di hatinya ke Lin Ming. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah mana Lin Ming terbang. Dasar bajingan kecil, begitu aku menghabiskan semua nilaimu, aku akan mengubahmu menjadi patung lilin sehingga kamu bisa menderita siang dan malam. Utusan iblis besar dan anak laki-laki berpakaian merah tertinggal. Di depan mereka, perahu roh terus maju, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dalam rawa hitam tak berujung. Mereka melanjutkan pengejaran. Lin Ming melirik ke belakang. Dia hanya menggunakan 30-40% dari kecepatan maksimalnya untuk terbang saat dia mencoba memulihkan kekuatannya. Adapun Biruyu, dia juga mengurangi kecepatan perahu roh. Terbang di rawa hitam sepanjang 8.000 mil dengan kecepatan tinggi adalah perilaku bunuh diri. Awan gelap di atas bersinar dengan tanda-tanda guntur, tetapi tidak ada sambaran petir yang benar-benar menyambar. Lautan keajaiban juga dikenal sebagai lautan badai yang tak berujung. Laut selalu diselimuti petir dalam jumlah tak terbatas, dan rawa hitam sepanjang 8.000 mil di dekatnya juga terus-menerus disambar petir. Dengan dukungan benih dewa sesat, Lin Ming tidak takut dengan kekuatan guntur sama sekali. Bahkan, ia berharap badai petir di sini akan semakin dahsyat. Namun lautan keajaiban tidak hanya memiliki kilat. Ada hal-hal lain, keberadaan yang mengerikan dan menakutkan yang tinggal di sana. Itu benar-benar bahaya yang fatal. Kabut akan datang. Tiba-tiba, seluruh rawa hitam tertutup kabut tebal. Kabut menyelimuti dari segala arah. Dari saat pertama Lin Ming menyadarinya, hanya butuh beberapa saat hingga menjadi sangat berat. Itu mirip dengan sup hitam manis, bisa dipotong dengan pedang. Melihat kejadian tiba-tiba seperti itu terjadi, meskipun pikiran Lin Ming stabil dan tenang, dia tetap melahirkan perasaan tidak nyaman. Kabut ini dapat menghalangi persepsi dan kesadaran ketuhanan untuk menembus keluar. Dia dengan cepat menemukan hal ini. Ini jelas bukan jenis kabut yang umum. Dalam kabut ini, persepsi aslinya yang berjarak 100 kaki berkurang menjadi hanya 3 kaki di depannya. Jika dia terbang dalam kabut ini, dia tidak lebih dari seekor lalat tanpa kepala. Ci. Dia mendengar esensi sejati tubuhnya dengan cepat terkoyak. Saat dia memandang sekelilingnya, dia melihat kabut di sekitarnya tampak menjadi hidup, terus-menerus merembes dan menyusup ke dalam esensi sejati pelindung tubuhnya. Kekuatan Demon Emperor Armor yang menyatu dengan esensi sejatinya dengan cepat meleleh seperti logam yang terkorosi oleh asam. Apa ini? Lin Ming merasa ngeri. Dia tidak lagi berani bergerak maju, malah menstimulasi seluruh energinya untuk mengimbangi kabut korosif di sekitarnya. Namun, bahkan dalam kasus ini, kecepatan dia mengisi kembali esensi sejati tubuhnya lebih lambat daripada kecepatan mencairnya esensi tersebut. Setelah dupa beberapa saat, dia bisa mendengar suara, ci, saat sepasang sayap kelelawar di punggungnya ditelan kabut. Itu adalah harta karun penerbangan tingkat surga yang diciptakan oleh Korsmancer. Tetap saja, kondisinya memburuk hingga hanya tinggal tulangnya saja yang tersisa dan bahkan tulangnya pun meleleh.
Rasanya seperti pembusukan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah dikompresi menjadi hanya beberapa napas waktu. Adegan ini benar-benar menakutkan. Jika harta karun tingkat surga yang normal tidak memiliki esensi sejati yang dituangkan ke dalamnya, harta itu akan segera meleleh di dalam kabut hitam ini. Tidak perlu membayangkan akibat dari tubuh manusia yang terbuka dimasukkan ke dalam kabut ini. Jika ini terus berlanjut, Lin Ming tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada momen penting hidup atau mati ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Benar sekali, dia masih memiliki Cosmic Melting Furnace. Membisikkan beberapa kata, Cosmic Melting Furnace emas terbang keluar dari dantiannya. Ia berputar dan berputar, tumbuh hingga tingginya mencapai 30 kaki. Lin Ming lalu terjun ke dalam. Meskipun harta karun tingkat surga akan terkorosi, artefak kuasi Sein mungkin tidak akan terkorosi. Sementara Lin Ming menghadapi situasi seperti itu, Biruyu dan ketiga utusan iblis tidak menjadi lebih baik. Mereka juga terjebak dalam kabut hitam. Godspeed Bot bergetar hebat, seolah tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Warna kulit Biruyu berubah. Jika ini terus berlanjut, Godspeed Bot akan hancur. Keluar dari kapal, kami sedang membangun Godspeed Bot dan memperkuat esensi sejati tubuh kami. Biruyu dan ketiga utusan iblis adalah master terbaik. Terutama Biruyu, dia adalah master dekrit takdir peringkat 50 teratas. Semuanya jauh lebih tangguh dari Lin Ming. Jika mereka berkonsentrasi pada esensi sejati pelindung tubuh mereka, meskipun masih akan dicairkan oleh kabut hitam ini, kecepatan korosi akan jauh lebih lambat daripada apa yang terjadi dengan Lin Ming. Keempatnya membentuk lingkaran, memadukan energi mereka bersama-sama dan memastikan esensi sejati pelindung tubuh mereka terus terisi kembali. Namun, masa-masa indah tidak pernah bertahan lama. Setelah beberapa kali dupa, kabut hitam menjadi semakin kuat, seolah-olah mengembun menjadi benda padat. Biruyu dan ketiga utusan iblis merasakan tekanan besar terhadap mereka. Esensi sejati pelindung tubuh mereka bergetar hebat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Melihat esensi sejati pelindung yang sangat bergetar, ketiga utusan demo pucat pasi. Jika esensi pelindung mereka benar-benar hilang, nasib mereka bisa dibayangkan. Kami harus bertahan lebih lama. Jika kita sudah berada dalam kondisi yang begitu miskin, Lin Lanjian pasti lebih celaka lagi. Dia seharusnya tidak memiliki tenaga cadangan untuk menghapus tanda penelusuran pada dirinya. Selama kita bisa menahan kabut hitam ini, kita bisa menangkap Lin Lanjian itu dan keluar dari lubang neraka terkutuk ini. Selama kita bisa kembali, itu pasti merupakan suatu pahala yang besar. Kami akan mendapat hadiah tertinggi yang diberikan kepada kami. Saat Biruyu berbicara, harapan samar muncul di hati ketiga utusan iblis. Selama mereka bisa menangkap Lin Lanjian, semua penderitaan ini tidak sia-sia. Kabut ini bahkan mungkin menjadi akhir bagi Lin Lanjian. Jika itu benar, maka kabut ini akan menyelamatkan banyak kekuatan mereka. Kalau tidak, jika mereka harus menghadapi Lin Lanjian yang sangat cepat, itu akan sangat memusingkan. Namun hal yang lebih buruk masih akan terjadi. Kabut hitam menjadi semakin kaya dan tebal seolah berasal dari sumber yang tidak ada habisnya. Semakin mereka bersikeras, semakin sulit jadinya. Mereka berempat meringkuk rapat, wajah mereka pucat dan pembuluh darah menyembul dari sekujur tubuh mereka. Kalau terus begini, tidak diketahui berapa lama lagi mereka bisa terus memikulnya. Bisakah Lin Lanjian sudah? Utusan iblis kedua merasa sulit untuk berbicara. Tidak, kalau tidak, tanda penelusurannya akan hilang. Tapi anehnya, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Biruyu bertanya, sedikit terpesona. Tapi lebih baik jika Lin Lanjian tidak mati. Nilai Lin Lanjian yang hidup jauh lebih tinggi dari sekedar mayatnya. Meskipun dia belum mati, dia seharusnya tidak bisa hidup lebih lama lagi. Setelah kabut hitam ini hilang, kami akan menangkapnya. Saya hanya berharap dia bisa bertahan sampai saat itu, jadi dia masih punya kehidupan untuk saya siksa. Biruyu terkekeh. Sementara Biruyu memegang tongkatnya, dia tersenyum jahat sambil menjilat bibirnya yang layu. Wajahnya menempel, keriput seperti buah kenari. Bab 813, Gas Ular Laut. Kabut hitam tebal membeku di kehampaan, mengubah segala sesuatu antara langit dan bumi menjadi kekacauan total. Tungku alkimia emas digantung di udara, berputar perlahan. Jejak samar api berkelap-kelip dari tubuhnya, membakar semua kabut hitam yang berani merambahnya. Cosmic Melting Furnace adalah artefak kuasi Sein, dan merupakan harta pertahanan yang luar biasa. Meskipun hanya dapat memainkan peran terbatas ketika digunakan melawan musuh yang masih hidup dan berpikir, itu sebenarnya adalah kartu penyelamat nyawa terbaik dalam situasi ini. Lin Ming, aku tahu apa ini. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin bergema. Eternal Demon Abyss benar-benar sangat terkait dengan lautan keajaiban. Ini bukan kabut, tapi gas ular laut. Ketika Kaisar Iblis berada di jurang Iblis Abadi, dia juga pernah bertemu dengan seekor ular laut. Gas ular laut, Lin Ming terkejut. Saat dia melihat ingatan Kaisar Iblis tentang ular laut ini, dia teringat bahwa itu adalah binatang buas kuno yang mirip dengan ular piton besar dan naga banjir. Ia hidup di laut, menyerap esensi matahari dan bulan, terus-menerus mengeluarkan kabut. Manusia akan menyebut cahaya yang dibiaskan dari permukaan laut sebagai Fata Morgana ular laut. Ini karena mereka mengenalinya sebagai ilusi yang terbentuk dari gas ular laut. Dengan kata lain, kabut hitam ini dilepaskan dari seekor ular laut. Lin Ming menghirup udara dingin.
Kabut hitam luar biasa yang menutupi langit sebenarnya adalah gas yang dilepaskan dari seekor naga ular laut. Lalu, seberapa besarkah itu? Panjangnya mungkin beberapa ratus mil atau bahkan 1000 mil. Seekor ular laut bukanlah binatang dewa, melainkan binatang suci. Namun, karena setiap daerah mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap berbagai hal, kenyataannya binatang suci hanyalah sebuah konsep yang sangat umum. Perbedaan antara Sein Beast yang kuat dan Sein Beast yang lemah seperti perbedaan antara awan dan bumi di bawah mereka. Namun, sekarang bukan waktunya untuk merasa kagum dengan hal ini. Sangat mendesak baginya untuk menghilangkan tanda jejak di tubuhnya, jika tidak, situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Tanda penelusuran telah ditinggalkan padanya oleh utusan setan besar dengan bantuan God Speedbot. Ada jejak energi yang sangat aneh di dalamnya, ingin menghapusnya akan memakan waktu. Saat Demon Sin melihat Lin Ming penuh dengan kecemasan karena menghapus tanda penelusuran, dia berkata, "Jangan khawatir Lin Ming, rawa hitam lautan keajaiban 8.000 mil ini mirip dengan zona terlarang 1000 mil dari abis iblis abadi. Keduanya merupakan area yang tertutup oleh medan gaya, dan bagian dalam dan luarnya bisa dianggap sebagai dunia yang terpisah. Bahkan jika Situ Bonan mengejarnya, dia tetap tidak akan bisa merasakanmu dari luar rawa hitam 8.000 mile. Sebaiknya Anda meluangkan waktu untuk memurnikan sebagian dari gas ular laut ini." Ketika naga ular laut menghisap esensi matahari dan bulan, ia kemudian akan melepaskan gas tersebut. Itu adalah sesuatu yang bahkan melebihi nilai batu esensi roh. Ini akan sangat bermanfaat dalam membantu Anda membuat terobosan. Lin Ming berpikir sejenak ketika mendengar Demon Sin mengatakan ini. Dia berkata, "Saya akan membatalkan tanda penelusuran ini terlebih dahulu, karena ini tidak akan memakan banyak waktu." Bagaimanapun, Situ Bonan masih merupakan pembangkit tenaga listrik laut ilahi, sangat sulit untuk memprediksi metode apa yang tersedia untuknya. Lin Ming tidak akan meremehkan penatua tertinggi laut ilahi, bahkan jenis master laut ilahi terlemah yang hanya berhasil menembus tahap kelima penghancuran kehidupan. Setelah waktu dupa berlalu, Lin Ming akhirnya berhasil menembus tanda penelusuran, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghapusnya sepenuhnya. Tanda jejak yang ditinggalkan utusan iblis besar telah lenyap. Puluhan mil jauhnya, utusan iblis kedua merasakan perubahan mendadak dan hatinya tenggelam. Jika tanda penelusurannya hilang, maka itu berarti Lin Ming kemungkinan besar telah meninggal. Ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya jika dia tidak bisa menangkap Lin Ming sendiri. Sepertinya anak laki-laki itu telah tewas di sini. Bahkan jika kita mempunyai begitu banyak kesulitan untuk bertahan hingga titik ini, maka sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan hingga titik ini. Biruyu murung karena dia merasa fakta ini sulit diterima. Itu sudah menguntungkannya. Kalau tidak, jika aku menangkapnya, maka dia hanya bisa memohon kematian. Biruyu mengertakkan giginya, dan pada saat ini, aliran energi abu-abu menghantam mereka bertiga, menghantam perlindungan esensi sejati tubuh mereka dengan keras. Bang! Dengan suara dering keras lainnya, penghalang energi berguncang dengan keras, hampir pecah. Utusan iblis ketiga dan keempat batuk darah pada saat bersamaan, wajah mereka pucat dan kuning. Biruyu mendapati dirinya sesak napas. Jari-jarinya yang seperti cakar ayam menggenggam erat tongkatnya. Bang! 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 Aliran energi yang dahsyat menjadi semakin intens. Setiap hentakan energi membuat penghalang energi mereka bergetar seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Ekspresi Biruyu berubah. Apa sebenarnya kabut hitam ini? Peng! Semua pembuluh darah di tangan kanan utusan iblis ketiga tiba-tiba pecah. Penghalang esensi sejati pelindung di area itu tiba-tiba kehilangan sebagian dari dukungannya, retakan muncul di permukaannya. Kabut hitam mulai merembes ke dalam. Utusan iblis ketiga berteriak dengan sedih. Saat lengan kanannya disentuh oleh kabut hitam, kabut itu langsung meleleh, menjadi tulang putih yang tajam. Sialan semuanya. Biruyu sangat marah hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Tidak peduli seberapa banyak esensi sejati yang hilang, dia mengangkat tangannya yang kurus seperti cakar dan memukul dadanya yang layu. Hanya setelah dengan paksa memuntahkan esensi darahnya ke penghalang energi barulah dia berhasil menstabilkannya dengan paksa. Adapun kabut hitam yang meresap ke dalam penghalang, dibersihkan oleh esensi darahnya. Saya telah memonsumsi 70% esensi sejati saya. Dahi utusan iblis kedua dipenuhi butiran keringat. Utusan iblis ketiga dan keempat jelas telah mencapai batasnya. Khususnya utusan iblis ketiga, karena lengannya hanya tinggal tulang, dan dia hampir jatuh pingsan. Keluarkan esensi darahmu. Biruyu berkata dengan gila. Saat ini, dia tidak peduli kehilangan esensi darah. Bertahan melewati kabut hitam ini adalah prioritas tertinggi. Untuk menarik lebih banyak esensi darah karena esensi sejati hampir semuanya habis, ini secara langsung akan melukai kekuatan hidup seseorang. Namun, dia tidak peduli dengan hal seperti itu saat ini. Dang. Lin Ming menyaksikan dengan waspada ketika dinding api dari Cosmic Melting Furnace mulai mencair dengan aliran energi gas ular laut yang menabraknya. Gas ular laut ini begitu kuat bahkan mampu melubangi dinding api. Namun, Cosmic Melting Furnace sangat tangguh, dan memiliki kemampuan regeneratif yang tinggi. Bahkan dinding api yang tertekan dengan cepat mengembalikan keadaan semula. Situasi seperti ini hanya terjadi karena budidaya Lin Ming terlalu rendah, dan dia tidak mampu menuangkan esensi sejati yang cukup ke dalam Cosmic Melting Furnace.
Kalau tidak, jika pembangkit tenaga listrik sejati mengendalikan harta karun peringkat artefak kuasi Sein, maka ini pasti tidak akan terjadi. Pada saat ini, Lin Ming sepenuhnya bergantung pada Cosmic Melting Furnace untuk menahan gas ular laut ini. Ini hanya seekor naga ular laut dari tepi lautan keajaiban, namun gas yang dimuntahkan secara tidak sengaja sudah cukup membuatku menderita sampai tingkat ini. Adegan seperti apa yang akan terjadi jauh di dalam lautan keajaiban? Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Kemungkinan besar ada dewa binatang di dalam lautan mukjizat dan jurang iblis abadi. Dewa binatang itu sendiri merupakan eksistensi yang sangat langka dan tak terbayangkan di alam para dewa, jadi mengapa mereka muncul di negeri yang tidak penting seperti benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Ada juga fakta bahwa jantung Kaisar Agung tidak pernah berhenti berdetak selama lebih dari 100.000 tahun, yang sungguh mengejutkan. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi peduli dengan hal-hal yang jauh seperti itu. Dia dengan hati-hati membiarkan beberapa gas ular laut masuk. Dia mulai memurnikannya sesuai dengan metode Demon Sin hingga hanya tersisa 3 kristal hitam berkilau. Ini adalah kristal ular laut. Saat ini, energi kabut hitam yang sebelumnya menyerang Cosmic Melting Furnace tanpa jeda mulai melemah. Gas ular laut akhirnya mulai menyebar. Kami akhirnya berhasil melewatinya. Gas ular laut keluar secepat datangnya. Sejak gas ular laut mulai menghilang, hanya butuh beberapa saat sebelum menghilang sepenuhnya. Seluruh tubuh Biruyu basah oleh keringat. Dia terus-menerus mengeluarkan esensi sejatinya secara berlebihan, menyebabkan dirinya menua dengan cepat. Di sisinya, utusan iblis kedua juga berada dalam kesulitan. Dia telah memuntahkan esensi darah 2 kali, menyebabkan pikirannya menjadi sedih, dan wajahnya menjadi kuning. Yang terburuk adalah utusan iblis ketiga. Dia kehilangan tangan kanannya dan tidak sadarkan diri. Biruyu menengadah ke langit dan melihat bahwa awan gelap yang melayang di atas sana bahkan lebih tebal, seolah-olah awan itu menjadi lebih kaya dengan lebih banyak cahaya guntur yang menyambar di dalamnya. Menurut waktu yang berlalu, seharusnya saat ini sudah sekitar subuh. Namun, rawa hitam sepanjang 8.000 mil tidak mendapat sinar matahari sedikitpun. Jika bukan karena kilatan petir yang sesekali menyambar di langit, maka dia bahkan tidak akan bisa melihat jari-jarinya sendiri di depannya. Di tempat seperti itu, bahkan api kehidupan seseorang dapat dipadamkan. Sialan tempat ini, Biruyu menjadi sangat jelek. Dia awalnya memiliki sisa hidup 400-500 tahun, tetapi setelah diombang-ambingkan hari ini, dia takut dia hanya bisa hidup 300 tahun lagi. Tapi, jika dia bisa mengembalikan armor Kaisar Iblis dan warisan Kaisar Iblis, maka dia seharusnya bisa mendapatkan pil pemanjang umur yang bahkan lebih berharga daripada pil surga pemberian kehidupan. Pada saat itu, dia akan dapat segera mengganti semua kerugiannya. Saat Biruyu memikirkan hal ini, dia berkata, saya kira tidak ada abu anak nakal itu yang tersisa. Kami akan mengambil kembali Demon Emperor Armor. Itu adalah peninggalan suci, dan seharusnya tidak dicairkan oleh kabut hitam. Saya tidak tahu apakah slip giok, Great Desolate Halberd Art, ada di tubuh bocah itu, tetapi slip giok yang diukir dengan metode budidaya seperti itu seharusnya merupakan harta yang luar biasa. Seharusnya masih dalam kondisi baik jika ada di sana. Biruyu menelan pil pemulihan esensi sejati. Utusan iblis kedua juga menelan beberapa pil dan meraih utusan iblis ketiga. Dengan utusan iblis keempat, semuanya menembak menuju lokasi terakhir dari tanda penelusuran. Mereka sudah sangat dekat dengan Lin Ming. Saat ini, kabut juga sudah sedikit menghilang, dan mereka bisa melihat jarak 7-8 mil di depan mereka. Di akhir penglihatan mereka, mereka bisa melihat Lin Ming berpakaian hitam melayang di udara, baik-baik saja. Di sampingnya, tungku emas kecil berputar perlahan di udara. Untuk sesaat, mereka tertegun, kaget, terperanjat, ngeri, dan segala macam emosi lainnya dengan cepat melintas di wajah mereka. Lin Ming ada di depan mereka, tanpa satu luka pun di tubuhnya. Bukan saja dia tidak menggunakan esensi sejatinya, dia bahkan tampaknya hampir memulihkan dirinya ke kondisi puncak sejak mereka baru saja mulai mengejarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ketika keempat orang itu melihat Lin Ming juga melihat mereka. Dia langsung menyingkirkan Cosmic Melting Furnace yang masih memurnikan gas ular laut. Pada jarak yang begitu jauh, dan dengan pandangan sekilas, Lin Ming tidak khawatir bahwa mereka akan mengenali peringkat harta karun Cosmic Melting Furnace. Jadi kalian masih hidup, 100 Master Keputusan Takdir peringkat teratas benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam gas ular laut, bahkan Cosmic Melting Furnace telah mengembangkan beberapa lubang di pertahanannya. Namun, orang-orang ini mampu melewatinya. Dapatkan dia, Biruyu berteriak dengan sedih. Pada saat ini, dia tidak bertanya-tanya mengapa Lin Ming tidak mati. Yang penting adalah menangkapnya. Mungkin saja Lin Ming memiliki semacam harta pelindung yang jauh melebihi imajinasi mereka. Sepertinya ada harta berharga yang tak ada habisnya di tubuhnya. Ini hanya menyebabkan Biruyu semakin ingin menangkap Lin Ming hidup-hidup, sehingga dia bisa menyiksa semua rahasia dari dirinya. Cakar tulang Netherworld. Biruyu berteriak keras dan merentangkan cakarnya ke arah Lin Ming, energinya berkumpul hingga batasnya. Cahaya ungu tua muncul dari seluruh tubuhnya saat hantu muncul di atas tangan kanannya yang layu. Hantu-hantu itu membuka mulutnya, memperlihatkan cakarnya. Meskipun Biruyu telah menghabiskan banyak energi dan bahkan telah melukai sumber kehidupannya, dia masih berada di peringkat 50 besar Master Keputusan Takdir.
Saat cakar ini terdorong keluar, ia membentuk gaya isap yang kuat di angkasa, menyebabkan semua energi di dekatnya berputar menjadi pusaran. Sepertinya ia akan melahap semua yang dilewatinya. Bab 814, Dominasi Guntur 9 Surga. Bang. Cakar biruyu menghantam tanah berlumpur di rawa hitam, menyebabkan sejumlah besar lumpur terciprat ke udara. Api ungu membakar bumi dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya tampak menangis di dalam api, jiwa mereka sepertinya diubah menjadi bahan bakar agar api ungu menyala lebih terang. Rambut biruyu terbelah dan matanya galak. Dia mendongak untuk melihat bahwa Lin Ming telah melangkah 1000 kaki jauhnya. Serangannya meleset sepenuhnya. Lin Ming melihat api ungu yang masih menyala di tanah, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak bisa langsung bersaing dengan biruyu saat ini, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dia telah membuka gerbang keajaiban dan menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan untuk menghindari serangan biruyu. Saat ini, kecepatan ekstrimnya adalah keuntungan terbesar yang bisa dia andalkan. Berat, jangan berpikir bahwa kecepatanmu tidak terkalahkan dalam penghancuran kehidupan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dari Master Penghancur Kehidupan Sejati. Biruyu memekik, suaranya jelek dan mengerikan seperti hantu yang tersiksa. Dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah sebelum menelan lidahnya ke dalam perutnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang keriput mengeluarkan suara bergerak saat pakaiannya robek dan rambutnya terbang liar ke udara. Tubuh biruyu mulai membesar, semakin besar. Cakarnya menjadi lebih panjang dan kedua tangannya hampir membungkuk ke tanah. Sikunya timbul taji yang tajam, tubuhnya semakin bungkuk dan lapisan bulu halus menutupi tubuhnya. Dia tampak seperti mayat dalam dongeng yang memakan hantu neraka. Metode budidaya ini, pikiran Lin Ming dingin. Ada banyak sekali budidaya jalur iblis dengan efek yang tak terhitung jumlahnya. Biruyu telah menggunakan metode budidaya pengubah tubuh yang mirip dengan teknik boneka Korsmancer. Itu adalah metode budidaya aneh yang mengubah tubuh dengan menggunakan kekuatan eksternal. Lin Ming tidak akan pernah meremehkan teknik yang menginginkan kekuatan terlepas dari berapa biaya yang harus dibayar. Ketika Korsmancer mendapat peringkat di dekrit takdir, dia baru berada di tahap keempat penghancuran kehidupan, dan itu semua karena keanehan metode budidaya ini. Dan sekarang biruyu di depannya ini tidak memiliki banyak sisa umurnya, namun dia masih mampu menduduki peringkat 50 besar Master Keputusan Takdir. Dia tentu saja harus memiliki aspek yang luar biasa. Saat tubuh biruyu berubah, utusan iblis kedua juga ikut bergerak. Dia lebih suka Lin Ming belum mati. Dia ingin secara pribadi mengalahkan Lin Ming dan menangkapnya. Dengan teriakan keras, tubuh utusan iblis kedua tampak berkobar seperti neraka ketika puluhan segel peminum darah mulai berputar di sekitar tubuhnya. Nama belakangnya adalah Situ, dan sebagai salah satu cabang dari Situ keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Asura, apa yang dia praktikkan adalah seni halberd yang hebat, yang sesungguhnya. Raha, biruyu mengeluarkan suara gemuruh saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan menembak ke arah Lin Ming. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan ekstrim Lin Ming. Dan dari belakang, utusan iblis kedua mengikutinya dari dekat. Dia menggenggam tombak panjang di tangannya, cahaya tombak hitam itu sepertinya membuat lubang di kehampaan. Seni tombak terpencil yang hebat, jalur pembantaian. Murid Lin Ming berkontraksi saat dia melihat dua orang menyerangnya pada saat yang sama. Dia tidak berniat bertarung dengan biruyu dan utusan iblis kedua, itu sama saja dengan bunuh diri. Pada saat yang sama, melarikan diri dari sini juga bukanlah suatu pilihan. Kecepatan biruyu saat ini tidak lebih lambat dari kecepatannya. Mustahil untuk membuangnya dalam waktu singkat. Karena biruyu menggunakan teknik khusus ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia kehilangan akal sehatnya. Di rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang penuh dengan bahaya dan lebih banyak lagi bahaya, melibatkan perempuan gila ini dalam pengejaran kecepatan ekstrim sama saja dengan bunuh diri. Jika mereka berhasil mengganggu keberadaan peringkat naga dewa di lautan keajaiban ini seperti ular laut itu, maka satu nafas saja akan mampu membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satu kerangka pun. Lin Ming tidak ingin binasa di sini bersama wanita tua gila ini. Dia membuat penilaian sepersekian detik. Dia membuka gerbang keajaiban dan melangkah ke Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, bergegas pergi dengan kecepatan penuh. Di langit, awan gelap menggantung tinggi di udara seperti gunung hitam raksasa, menutupi matahari sepenuhnya. Hanya cahaya guntur yang samar-samar menerangi dunia. Adapun seberapa tebal awan gelap ini, hanya langit yang tahu. Lin Ming cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata dia telah berlari sejauh belasan mil. Di sini, angin surgawi yang kuat menderu seperti pisau silet pembunuh, meniup dan mengiris esensi sejati pelindung Lin Ming seolah-olah itu akan menghancurkan pertahanannya setiap saat. Jika seniman bela diri tingkat rendah masuk ke sini maka angin surgawi yang kuat ini saja sudah cukup untuk mengiris mereka menjadi beberapa bagian. Lin Ming mengatupkan giginya. Dia membuka kekuatan dewa sesat dan memutar energinya hingga batasnya. Pergi. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya. Ia menjadi aliran cahaya yang langsung menembus langit. Biruyu dan utusan iblis kedua mengikuti setelahnya. Pada saat ini, Biruyu sudah gila dan utusan iblis kedua juga sangat ingin menangkap Lin Ming. Dia punya perasaan di hatinya, jika dia bisa menangkap Lin Ming dan mendapatkan hadiah kerajaan ilahi maka dia akan mampu melenyapkan iblis hati ini dan memiliki harapan besar untuk berdampak pada laut ilahi di masa depan. Alam laut ilahi adalah godaan terbesar bagi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan manapun.
Meskipun dia harus berani menghadapi rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang berbahaya, dia tetap datang. Peng, Lin Ming menempatkan tombaknya di hadapannya dan menembus awan gelap. Sebuah kekuatan tumbukan yang kuat menghancurkan semua awan di dekatnya sejauh bermil-mil. Untuk sesaat, kilat menyambar dan guntur yang keras terdengar di seluruh dunia. Lin Ming dibanjiri oleh petir surgawi yang tak terbatas ini. Di atas lautan keajaiban adalah Dominion Guntur 9 Surga. Ini adalah area dengan guntur yang tak ada habisnya. Jika seorang seniman bela diri umum masuk, mereka akan segera berubah menjadi abu. Brengsek, utusan iblis kedua masih waras dan logis. Saat dia melihat Lin Ming tenggelam ke dalam Thunder Dominion, hatinya menegang. Ketika Lin Ming berhasil melewati kabut hitam tanpa luka sedikit pun, itu membuatnya merasa seolah-olah Lin Ming sekuat kecoa. Bahkan petir ini mungkin tidak bisa membunuhnya. Saat kabut hitam menutupi dunia, aku tidak bisa melihat bagaimana kamu menjalaninya. Namun sekarang setelah Anda berada di hadapan saya, izinkan saya melihat metode apa yang Anda miliki. Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan dekrit takdir peringkat 83 saya masih kalah dengan anak inti revolving yang hanya berada di peringkat 280. Utusan iblis kedua mengertakkan gigi. Dia menggembleng esensi sejati pelindungnya hingga batasnya dan mengejar Lin Ming. Dia tidak percaya Lin Ming memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kabut hitam daripada mereka. Dia pasti menggunakan metode licik untuk bertahan hidup. KKK, guntur berputar menjadi cambuk panjang yang dengan keras menghantam esensi sejati pelindung utusan iblis kedua. Esensi sejati pelindungnya mulai mencair dengan cepat, dan sisa kekuatan guntur mengalir ke dalam tubuhnya seperti ular beludak. Energi menyebar melalui dirinya, mengalir deras melalui meridian dan kilatannya. Dia tidak punya pilihan selain memutar esensi sejatinya lebih jauh untuk menekannya, membuatnya melambat dan darahnya berjatuhan. Saat dia mendongak, dia melihat bahwa Lin Ming bahkan tidak melambat sedikit pun. Dia telah menembus lebih dari belasan mil ke dalam Thunder Dominion. Anak ini, murid utusan iblis kedua menyusut. Apakah tubuhnya terbuat dari besi? Dia bahkan tidak perlu memperlambat kecepatan saat memasuki Thunder Dominion. Atau apakah dia dengan paksa menahan rasa mati rasa akibat guntur untuk mempertahankan kecepatan maksimumnya untuk melarikan diri. Kecepatan utusan iblis kedua terus menurun. Namun di depannya, Biruyu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan guntur di sekitarnya. Dia seperti wanita gila psikotik saat dia bergegas ke depan, bahkan tidak peduli jika aliran guntur yang menimpanya melukai tubuhnya. Saat pengejaran berlanjut, Biruyu dan Lin Ming dengan cepat membuang utusan iblis kedua. Utusan iblis kedua menatap dengan mata terbelalak. Dia melihat ke arah menghilangnya Biruyu dan Lin Ming. Tidak perlu menjelaskan bagaimana Biruyu mencapai ini. Dia luar biasa kuat pada awalnya dan metode kultivasinya yang aneh memungkinkan dia menjadi lebih kuat sebagai imbalan atas penampilannya yang aneh saat ini. Kekuatan pertahanan yang kuat yang berasal dari nekrosis saraf memberi Biruyu perlawanan yang sangat besar terhadap guntur ini. Tapi metode apa yang digunakan Lin Ming? Utusan iblis kedua berhenti, kecewa. Melanjutkan lebih jauh akan melampaui batas tubuhnya. 20 mil, 25 mil, 30 mil, Lin Ming terus-menerus terbang lebih dalam. Guntur mulai berubah warna, warnanya berubah dari biru putih dan memudar menjadi ungu putih. Kekuatan guntur menjadi lebih ganas dan menggebu-gebu. Busur petir menjadi setebal lengan dan cahaya guntur menjadi semakin ganas. Bahkan dengan benih dewa sesat yang menekan kekuatan guntur di dalam dirinya, Lin Ming masih merasakan semburan kelumpuhan. Guntur di sini terlalu mengerikan. Kekuatan guntur yang bisa dikandung Lin Ming di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya. Kulitnya mulai hangus dan mendesis, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, cici-cici, yang berderak. Dia menoleh ke belakang untuk melihat bahwa Biruyu masih mengejarnya dalam pengejaran. Wanita tua terkutuk ini masih mengejarku. Kultivasi saya terlalu rendah. Selain dantianku, tidak ada tempat lain di tubuhku yang bisa menyimpan energi. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga penghancur kehidupan, kerugianku terlalu besar. Bahkan dengan benih dewa sesat yang menentang surga, tidak ada cukup waktu untuk menyempurnakan kekuatan guntur ini. Jika aku terus mengumpulkan kekuatan guntur ke dalam tubuhku maka meridianku akan meledak. Lin Ming mengertakkan giginya dan terus melarikan diri ke depan, lebih jauh ke dalam Thunder Dominion. Pada titik ini, guntur telah berubah menjadi ungu tua. Petir menderu. Jika busur petir pada awalnya seperti cambuk tebal, sekarang mereka telah menjadi naga guntur. Ini benar-benar guntur yang luar biasa. Guntur tidak hanya menyerang tubuh Lin Ming, tetapi juga jiwanya. Di langit di atas lautan spiritualnya, guntur berenang seperti naga banjir, ingin merobek lautan spiritual Lin Ming. Niat bela diri dan semangat bertarung samsara mulai berputar, ikut serta dalam tekanan besar ini. Kekuatan guntur dengan mudah mampu merusak lautan spiritual seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat dan kekuatan guntur menyerang mereka maka mereka akan mudah jatuh pingsan. Perasaan mati rasa yang kuat membanjiri seluruh tubuh Lin Ming. Lin Ming dengan putus asa mendorong esensi sejatinya melewati batasnya. Benih dewa sesat bergetar hebat saat ia dengan kuat menyerap sejumlah besar kekuatan guntur. Namun, ada terlalu banyak sisa yang secara brutal masuk ke meridian Lin Ming. Kecepatannya mulai menurun, tapi saat kekuatan jiwanya terkunci pada Biruyu, dia bersyukur Biruyu jelas-jelas telah mencapai batas kemampuannya. Kecepatannya menurun drastis. Pada saat ini, rambutnya terbelah dan banyak area di tubuhnya hangus hitam. Dari waktu ke waktu,
arus listrik mengalir ke tubuhnya, mengeluarkan suara berderak. Matanya seperti hantu. Tidak ada pupil di dalamnya, hanya sekelera ungu murni, yang memancarkan cahaya menakutkan yang membuat seseorang menggigil. Bahaya, hati Lin Ming melahirkan rasa krisis yang sangat besar. Di saat yang sama, Biru Yu pindah. Dia menjerit dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, menjangkau ke arah Lin Ming. Saat kecepatannya melonjak, kulit dan dagingnya juga pecah-pecah. Di lengan kanannya, hantu berjubah putih tiba-tiba muncul, melolong ke arah Lin Ming. Saat hantu ini muncul, sebagian besar segera dilebur oleh kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Namun, kelebihan energi masih membuat kulit kepala Lin Ming tergelitik. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menghadapi ini. Lin Ming mengabaikan semua kemungkinan bahaya dari Thunder Dominion. Dia dengan tegas membuka gerbang keajaiban hingga batasnya dan menghasilkan kecepatan tertinggi. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Astaga, Lin Ming memutarbalikkan kekosongan. Satu langkah membawanya 10 mil ke depan. Suara ledakan besar meledak dari belakang Lin Ming, dia menghindari serangan fatal Biru Yu. Namun saat dia melambat, kulitnya tiba-tiba berubah. Pada posisinya saat ini, busur petir di sekelilingnya telah berubah menjadi emas. Busur petir emas hanya selebar jari tetapi mengandung energi pemusnahan yang mengerikan saat mereka membengkak ke arah Lin Ming. Bab 815, Kehidupan Baru dari Kehancuran. Bang! Guntur emas membentuk badai petir besar. Lin Ming tidak bisa mengelak sama sekali. Suara guntur memenuhi telinganya, menyebabkan inderanya bergetar. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat guntur emas menyatu ke dalam tubuhnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan guntur emas ini jauh melampaui guntur ilahi yang pernah dilihat Lin Ming. Kecemerlangannya sangat mempesona, mulia. Lin Ming tersambar petir emas ini dan esensi sejati pelindungnya dengan cepat meleleh seperti salju di hari musim panas. Guntur emas mengalir deras ke tubuhnya. Seluruh tubuh Lin Ming lumpuh. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, sebagian besar tubuhnya hangus hitam. Di tengah suara guntur yang menderu-deru ini, tekanan besar dari langit menekan tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia hanyalah manusia biasa yang menghadapi langit yang tak berujung. Guntur adalah kekuatan yang digunakan surga untuk menghukum orang lain. Sejak zaman kuno, ketika monster ingin melewati terobosan dalam budidaya mereka, mereka harus menahan kesengsaraan guntur yang melanda surga. Dibandingkan dengan panas yang membara, dingin yang membekukan, atau salah satu dari 5 elemen, kekuatan guntur jauh lebih misterius dan liar. Itu melambangkan kehancuran dan melambangkan surga. Lin Ming sepucat kertas. Ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia dapat melihat bahwa benih dewa sesat itu sepenuhnya terbungkus dalam petir emas ini. Itu telah mencapai titik jenuhnya, tidak mampu menampung energi lagi. Pada akhirnya, Lin Ming masih belum membentuk tubuh rohnya. Dia hanya mampu menyimpan esensi sejati di dalam tubuhnya. Meskipun tubuhnya kuat secara fisik, ia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan esensi sejati secara keseluruhan. Ini berarti seluruh energi di dalam dirinya hanya bisa ditekan oleh benih dewa sesat. Jika Lin Ming bisa dengan cepat mengeluarkan kekuatan guntur dari benih dewa sesat maka ini tidak akan terjadi. Dan, dengan rendahnya pemahaman Lin Ming tentang konsep guntur yang ditambahkan, ini membuatnya sulit untuk mengendalikan guntur emas di dalam tubuhnya. Nak, cepat keluar dari sini atau kamu akan mati. Dalam Thunder Dominion ini, harta pertahanan logam hanya dapat memainkan peran kecil. Jika Anda menggunakan Cosmic Melting Furnace, Anda hanya akan dapat mengandalkan medan energinya untuk sedikit melemahkan kekuatan guntur. Tetapi jika Anda bersembunyi di dalamnya, Anda akan kehilangan kemampuan untuk melakukan apapun. Itu berarti kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Suara gugup Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Dalam wujud jiwanya, dia sangat terkekang menghadapi kekuatan guntur. Tidak ada bantuan yang bisa dia tawarkan kepada Lin Ming di sini. Zi. Seluruh tubuh Lin Ming berkilau dengan busur petir dengan cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya. Karena esensi pelindungnya yang sebenarnya telah rusak, semua pakaiannya telah terbakar menjadi abu oleh guntur, memperlihatkan Demon Emperor armor hitam legam di bawahnya. Kegunaan paling hebat dari armor harta karun logam terletak pada kemampuannya untuk bertahan dari serangan fisik. Berkenaan dengan serangan energi, seperti api atau es, peran pertahanannya terbatas, dan terlebih lagi untuk kekuatan guntur. Bahkan ada pelindung logam yang memiliki efek samping mengumpulkan kekuatan guntur, membuat luka yang diderita seorang seniman bela diri menjadi lebih parah. Lin Ming tentu saja menyadari semua ini, tapi seluruh tubuhnya mati rasa dan sangat sulit untuk bergerak sama sekali. Beberapa saat yang lalu, Biru Yu pasti telah mengirimkan serangan habis-habisan terakhir karena dia tidak dapat terus menahan kekuatan guntur. Lin Ming mengertakkan giginya, menahan rasa sakit ganda pada tubuh dan jiwa ilahi dan terbang ke lapisan luar dari Thunder Dominion. Brengsek, kekuatan ruang di sini berada dalam kekacauan total. Karena medan gaya di sini terdistorsi oleh energi gila di sini maka telah tercipta medan tertutup. Lin Ming telah merencanakan untuk terbang ke atas dan pergi, tapi saat dia keluar dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat menentukan arah mana yang harus dia tuju. Dengan situasi Lin Ming saat ini, ingin menganalisis hukum luar angkasa yang kacau di sini akan terlalu sulit. Jika ini adalah waktu normal maka Lin Ming perlahan bisa menyelesaikan masalah ini. Paling-paling, dia hanya perlu waktu makan untuk memahami hukum luar angkasa yang aneh secara menyeluruh. Tapi sekarang,
Dalam guntur 100.000 kaki ini, Lin Ming hanya perlu bertahan selama selusin napas lagi sebelum dia tidak lagi mampu menahan kekuatan guntur. Meridiannya akan hangus secara permanen dan bahkan abunya akan hancur. Ini buruk. Lin Ming menggigit bibirnya sampai berdarah. Dalam situasi hidup atau mati seperti ini, kebutuhan untuk tetap tenang menjadi lebih besar. Tidak ada cukup waktu untuk mengatasi kekuatan ruang yang kacau di sini. Lin Ming meringis. Pupil matanya berkontraksi dan roda pikirannya dengan cepat berubah saat dia beralih ke cara-cara yang mungkin dia bisa jalani melalui ini. Pada saat ini, Demon Sin tiba-tiba berteriak ketakutan. Hati-hati. Hah. Lin Ming tiba-tiba mendongak untuk melihat bahwa beberapa ratus kaki jauhnya, ada kabut emas pucat terbang ke arahnya, setenang dan secepat hantu dan dewa. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan kekuatan mengerikan lebih dari 10 kali lipat dari guntur emas. Guntur jiwa. Di Dominion guntur 9 surga yang dibanjiri dengan guntur yang tak ada habisnya, adalah hal yang normal untuk bertemu dengan jiwa guntur. Selain itu, tingkat jiwa guntur ini benar-benar di atas tingkat surga tingkat menengah. Biasanya, Lin Ming akan sangat bersemangat untuk menghadapi jiwa guntur seperti itu. Dia akan menggunakan segala kemampuannya untuk menangkapnya dan kemudian menyerapnya. Tapi sekarang, saat dia melihat jiwa guntur itu, tidak ada bedanya dengan melihat malaikat maut mendekatinya. Dalam situasi ini, jika dia berpikir untuk menyerap jiwa guntur maka dia akan meledak di tempat dan mati. Ketika tubuh manusia meledak, itu adalah proses yang mirip dengan melintasi penghancuran kehidupan, namun Lin Ming bahkan tidak berani membayangkan melintasi penghancuran kehidupan di sini. Biasanya dia sudah hangus menjadi abu, dan jika dia hancur menjadi sup kehidupan purba, tulangnya pun tidak akan tersisa. Keringat menetes ke dahi Lin Ming. Saat keringat ini muncul, keringat itu langsung menguap oleh petir. Dia dengan paksa menahan rasa kebas di tubuhnya dan mulai memutar teknik gerakannya, berharap untuk menghindari jiwa guntur tingkat surga ini. Saat ini dia tidak lagi peduli berapa lama lagi dia bisa bertahan di zona guntur ini. Jika dia tidak bisa menghindari jiwa guntur maka dia akan segera binasa. Tampaknya satu-satunya jalan yang tersisa di depannya menuju ke neraka. Tapi Lin Ming tidak menyerah. Selama masih ada benang tipis untuk bertahan hidup maka dia akan menangkapnya. Dia akan menunggu kesempatan untuk melarikan diri dari neraka guntur ini. Ci. Jiwa guntur mengeluarkan suara berderak ringan. Tubuhnya yang teratomisasi perlahan berputar, meregang dan membentuk ular piton emas dari kabut emas tebal itu. Meskipun tubuhnya hanya sementara, ia benar-benar bermanifestasi menjadi makhluk material. Saat Lin Ming melihat ini, jantungnya berhenti. Agar jiwa guntur terwujud dalam kenyataan, ini membuktikan bahwa tingkat jiwa guntur ini jauh melampaui api bintang terbakar. Dengan kata lain, itu adalah jiwa guntur tingkat surga tingkat tinggi. Di langit di atas lautan keajaiban, tepat di tepi rawa hitam sepanjang 8.000 mil, sebenarnya terdapat jiwa guntur tingkat surga tingkat tinggi di sini. Terlebih lagi, ini bahkan bukan area terdalam dari Dominion Guntur 9 surga. Jauh di dalam Dominion Guntur pasti ada eksistensi yang melampaui jiwa guntur. Jika ini hanya rawa hitam sepanjang 8.000 mil, lalu seperti apa langit tertinggi di lautan keajaiban? Lin Ming merasa ini sangat mengejutkan. Dia menertawakan keangkuhannya sendiri karena berpikir dia bisa terbang ke langit lautan keajaiban jika hanya ada guntur. Sekarang, sepertinya batasannya saat ini masih jauh dari cukup. Bahkan mendiang penatua tertinggi laut ilahi tidak akan bisa kembali dari sana, apalagi dia. Meskipun dia mendapat dukungan dari benih dewa sesat, itu tetap tidak mampu menutupi perbedaan dalam budidaya. Pada saat ini, jiwa guntur yang berbentuk ular mengalihkan pandangannya ke Lin Ming. Itu mengeluarkan dua lampu emas yang melesat ke arah Lin Ming. Di mata jiwa guntur, secercah kejutan dan keserakahan melintas di dalamnya. Agar jiwa guntur menjadi besar, itu berarti ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Saat jiwa guntur ini melihat Lin Ming yang dihabiskan, ia tidak tahu mengapa tetapi ia merasakan sesuatu jauh di dalam dirinya yang membuatnya merasa kagum tak terukur. Seolah-olah ini adalah kenangan yang diwariskan sebelum kelahirannya, sesuatu yang berasal dari sumber segala guntur. Perasaan hormat yang aneh ini membuatnya merasa takut, tetapi juga membuatnya merasa bersemangat. Ini karena perasaan ini berarti bahwa anak laki-laki kecil di depannya mengandung energi yang sangat murni di dalam tubuhnya. Setelah jiwa guntur ini lahir, ia melahap esensi guntur yang tak ada habisnya untuk perlahan-lahan tumbuh hingga batasnya saat ini. Tapi dibandingkan dengan manusia di depannya ini, semua kekuatan guntur yang pernah diserapnya tidak berarti apa-apa. Bahkan jika semua itu dijumlahkan, itu bahkan tidak akan menjadi 1/10 dari apa yang dimiliki manusia ini dalam dirinya. Ini berasal dari kekuatan guntur yang sangat murni. Itu membawa keagungan dan keagungan yang luar biasa, membuat jiwa guntur bergetar. Jika ia bisa menelan manusia ini maka ia bisa memperoleh kekuatan yang lebih besar. Ketika jiwa guntur tiba-tiba menghasilkan pemikiran ini, ia memenuhi seluruh keberadaannya. Telan dia, telan dia, telan dia. Panggilan ini bergema tanpa henti di dalam jiwa guntur, membuatnya menjadi gila karena hasrat, gila karena keserakahan. Saat melihat ke arah Lin Ming, matanya menjadi semakin brutal, semakin serakah. Penglihatan emasnya terkondensasi menjadi pedang yang seolah-olah bisa menembus kehampaan. Lin Ming tetap tidak bergerak. Dia telah mencoba mengeluarkan seluruh kekuatan terakhir dari tubuhnya untuk mengeluarkan tombak merah di cincin spasialnya.
Dia harus menekan rasa sakit karena menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan sambil menekan kekuatan tirani guntur di dalam tubuhnya dan menghadapi jiwa guntur tingkat tinggi atau bahkan mungkin kelas atas yang tangguh di depannya. Pada saat ini, Lin Ming tahu dia tidak bisa lagi menghindari pertempuran ini. Jiwa guntur unggul dalam kecepatan pada awalnya, dan di dalam dominion guntur 9 surga, ia dapat memanfaatkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya di sini sebagai dukungan. Kecepatannya berkali-kali lebih cepat daripada Lin Ming dalam kondisi mati rasa saat ini. Karena dia tidak bisa menghindari pertempuran ini, dia hanya bisa bertahan dengan nyawanya sebagai taruhannya. Menghadapi krisis hidup atau mati ini, mata Lin Ming menjadi semakin dingin. Dia menuangkan seluruh keinginannya ke dalam tombak panjang. Tombak panjang itu sepertinya bisa merasakan semangat juang tuannya dan mulai mengeluarkan teriakan yang tajam. Mengaum, jiwa guntur kuno mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Raungan itu seolah-olah berasal dari guntur zaman kuno, ketika hanya ada ketiadaan di dunia. Sepertinya itu telah melewati bertahun-tahun tanpa akhir untuk bergema di dalam domain guntur 9 surga, menembus semua awan dan memecahkan batu apapun. Dengan suara gemuruh ini, semua petir dalam jarak 10 mil dari zona guntur ini mulai mundur kembali menuju jiwa guntur. Guntur emas sudah sangat kuat. Jika guntur emas yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 10 mil dihisap, maka kekuatannya bisa dibayangkan. Pada saat itu, semua kekuatan guntur di sekitar Lin Ming tiba-tiba menghilang. Mati rasa di tubuh dan jiwa dewanya semakin melemah, namun situasi ini hanya membuatnya semakin khawatir. Ini karena dia menyadari bahwa dia meremehkan kekuatan kolosal dari jiwa guntur tingkat tinggi. Kakak. Dengan suara petir yang nyaris tak terbatas, tubuh ular emas jiwa guntur berputar dengan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya tumbuh hingga beberapa puluh ribu kaki. Dengan suara gemuruh, ia bergegas ke depan, ingin menelan Lin Ming utuh. Pada saat itu, petir di area dominion guntur ini mulai menggembung keluar. Gelombang besar guntur emas bergulung menjadi badai, menyebabkan retakan besar muncul di ruang sekitarnya. Menghadapi jiwa guntur langkah surga kelas atas yang panjangnya beberapa puluh ribu kaki, di saat kritis hidup atau mati ini, Lin Ming meledak dengan raungan, meletus dengan kekuatan terbesarnya. Kekuatan dewa sesat telah dibuka hingga batasnya. Semua kekuatan guntur tak berujung yang disimpan dalam benih dewa sesat dan dantiannya ditarik keluar dengan paksa, sepenuhnya menyatu ke dalam tombak panjang tingkat surga tingkat menengahnya. Pada saat itu, karena dia telah menarik kekuatan jiwanya untuk mengendalikan kekuatan guntur, gelombang mengerikan tiba-tiba muncul di dalam lautan spiritual Lin Ming. Bahkan dengan penindasan niat bela diri samsara, celah besar masih muncul di lautan spiritualnya. Tapi ini masih jauh dari cukup. Kehendak seni bela diri lengkapnya muncul dari lautan spiritualnya. Roh pertempuran berbentuk tombak biru melolong, menyatu dengan tombak merahnya. Ho, Lin Ming mengeluarkan seruan terakhir. Api bintang pembakaran benih dewa sesat juga melolong, berkumpul ke dalam kekuatan guntur yang tak ada habisnya, menciptakan ledakan yang paling dahsyat dan paling kuat yang mungkin terjadi. Bang, itu seperti matahari ungu merah yang terbit di dalam Thunder Dominion, menggelapkan dunia dalam kemuliaan yang bersinar. Konsep luar angkasa, konsep api, konsep guntur, tiga konsep menyatu menjadi satu, meledak dengan kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya seolah-olah sebuah galaksi sedang menabrak dunia. Pada saat itu, semua suara tertelan dan waktu melambat hingga merangkak. Ular piton emas sepanjang puluhan ribu kaki menabrak matahari ungu merah. Dengan semua petir emas di area 10 mil berkumpul dan ditambahkan ke dalam kekuatan hebat jiwa guntur tingkat surga kelas atas, kekuatannya sungguh luar biasa besar. Selama tabrakan yang mengerikan ini, petir yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti pedang emas sepanjang 10.010 kaki. Benih dewa sesat dalam Lin Ming bergetar hebat seolah-olah benih itu sendiri yang mengandung kekuatan dunia yang tak ada habisnya. Semua kekuatan guntur yang tak terbatas dalam radius 10 mil serta jiwa guntur tingkat surga kelas atas sepenuhnya dapat ditahan oleh benih dewa sesat saja. Guntur dikenal sebagai kekuatan penghukuman surga. Ini sama saja dengan menentang takdir, menentang kehendak langit. Tubuh fisik Lin Ming harus menahan sisa kekuatan guntur. Begitulah keadaannya. Meskipun tubuh Lin Ming telah ditempa lagi dan lagi, dia masih terhanyut dalam gelombang energi yang besar sampai tubuhnya pecah, pembuluh darahnya pecah, dan meridiannya terkoyak. Dia terjebak dalam badai darahnya sendiri. Namun, semua ini tidak menyebabkan Lin Ming panik. Dia mengertakkan giginya, hanya mengandalkan kemauannya yang keras kepala untuk menahan semua ini dengan kuat. Tapi pada saat ini, terjadi adegan yang membuat Lin Ming ketakutan. Dengan suara, kakak, yang berderak, di permukaan benih dewa sesat yang telah bertahan dari kekuatan surga yang tak ada habisnya, sebuah retakan jelas muncul. Mata Lin Ming terbuka lebar. Benih dewa sesat, retak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Selama 7 tahun terakhir ini, efek misterius dari benih dewa sesat telah terukir dalam pikiran Lin Ming. Ini adalah metode budidaya yang berasal dari reruntuhan kuno dewa jahat. Dalam pikiran Lin Ming, metode budidaya dewa jahat ini adalah harta ilahi yang menentang surga yang hanya dilampaui oleh kubus ajaib. Dan benih yang dihasilkan dari teknik misterius itu benar-benar retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming hanya bisa menatap kosong pada celah pada benih dewa sesat. Itu sangat jelas, sangat mengerikan, begitu ganas hingga tampak seperti rahang binatang buas, yang perlahan terbuka lebar.
Lin Ming bisa merasakan bahwa kekuatan penuh dari jiwa guntur tingkat surga tingkat atas serta guntur emas dalam radius 10 mil semuanya telah memasuki benih dewa sesat. Inilah yang menyebabkan benih dewa sesat tiba-tiba pecah. KKK, suara retakan berlanjut, jatuh ke telinga Lin Ming seperti petir. Retakan itu terus meluas hingga seluruh benih dewa sesat terbelah menjadi dua bagian. Lalu, terjadilah pemandangan menakjubkan. Kuncup ungu dan merah berangsur-angsur muncul dari reruntuhan benih yang pecah, perlahan bekerja keras untuk tumbuh ke atas. Itu memiliki cahaya berkabut samar, dan api kecil serta busur petir melilit di sekitarnya. Itu seperti dewa tumbuhan dewa yang baru lahir. Benih dewa sesat, tumbuh. Bab 816, Tunas Dewa Sesat. Kekuatan dewa sesat adalah teknik misterius yang ditinggalkan oleh dewa jahat kuno. Itu merupakan keberuntungan terbesar bagi tetua tertinggi alam dewa yang menemukan metode kultivasi ini, namun dia telah meninggal sebelum sempat memahaminya sepenuhnya. Sebenarnya, mengenai rahasia apa yang dimiliki pasukan dewa sesat dan apa yang akan terjadi setelah dia mempraktikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, dia sebenarnya tidak tahu harus mulai mencari tahu dari mana. Dia hanya bisa merintis jalan ke depan dan mengetahuinya dengan mempraktikkannya. Dia tidak berpikir bahwa setelah menahan dampak dari jiwa guntur tingkat surga kelas atas serta guntur emas yang jumlahnya hampir tak terbatas dalam radius 10 mil, benih dewa sesat akan benar-benar bertunas. Benih dewa sesat sebenarnya adalah objek teoretis yang dipadatkan dari energi, itu bukan benih sungguhan. Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa benih dewa sesat akan berkembang seperti benih asli dan benar-benar bertunas. Setelah sekian lama dibanjiri energi, apakah akhirnya ia memperoleh kehidupan sejati? Dikatakan bahwa jika seorang seniman bela diri mencurahkan cukup kemauan dan energinya ke dalam sebuah senjata, senjata itu perlahan-lahan akan mendapatkan nyawanya sendiri, melahirkan roh pedang atau jiwa tombak, ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Saat Lin Ming memiliki segala macam pemikiran, pada saat ini, benih dewa sesat mengeluarkan seruan resonansi. Dua cahaya keemasan muncul di permukaan benih, itu adalah mata ular piton emas itu. Piton emas itu berjuang keras saat mencoba melepaskan diri dari benih dewa sesat. Namun, hal itu ditutupi oleh penghalang energi yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras usahanya, ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu benih dewa sesat. Mengikuti pergerakannya, energi asal guntur di area sekitarnya mulai bergerak dengan gelisah sekali lagi, menjadi semakin manik. Guntur emas yang telah dihisap hingga kering muncul sekali lagi. Ini karena Thunder Soul kelas atas. Lin Ming melihat ke dalam pada benih dewa sesat. Benih dewa sesat yang baru tumbuh sedang melakukan pertempuran sengit dengan jiwa guntur tingkat atas yang tak diundang. Jiwa guntur kelas atas ingin menelan benih dewa sesat, namun benih dewa sesat ingin menyerap jiwa guntur. Zi. Lampu listrik emas tak berujung di daerah sekitarnya tertarik oleh keduanya, semuanya mengalir ke tubuh Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang tersisa. Serangan terakhir itu telah menghabiskan seluruh energi yang tersisa. Melihat guntur emas tak berujung mengalir ke arahnya, Lin Ming menggigit giginya dan menutup matanya. Pada titik ini dia hanya bisa mempercayakan nasibnya kepada benih dewa sesat. Bang! Petir membaptis tubuh Lin Ming. Setiap pori, setiap panjang meridiannya, setiap inci dagingnya mengalami baptisan guntur emas. Seluruh tubuh Lin Ming dibanjiri lautan guntur yang mengamuk namun dia sebenarnya tidak merasakan banyak rasa sakit. Meski dia masih mati rasa seperti sebelumnya, perasaan seperti ini cukup nyaman. Ini mengejutkan Lin Ming. Seolah-olah tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh jiwa guntur. Energinya menjadi semakin kuat. Guntur emas melolong dan petir mengepul tertiup angin. Seorang seniman bela diri normal sudah lama berubah menjadi abu dalam situasi ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Biruyu, yang telah mengubah bentuk tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan juga memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap kekuatan guntur, tetap tidak akan mampu menahan ini. Apakah ini efek dari tumbuhnya benih dewa sesat? Ketertarikanku dengan guntur dan bahkan mungkin ketertarikanku dengan api telah meningkat pesat. Lin Ming sangat gembira atas perubahan seperti itu. Karena guntur emas tidak melukainya, dia terus menuangkan energinya ke dalam benih dewa sesat, membantunya menundukkan jiwa guntur tingkat surga kelas atas. Namun, Lin Ming dengan cepat menemukan bahwa sebenarnya, benih dewa sesat yang sedang tumbuh tidak membutuhkan bantuannya. Dari semua guntur emas di sekitarnya yang dengan kejam dan keras melonjak ke tubuh Lin Ming, lebih dari 95% diserap oleh benih dewa sesat. Setelah berkecambah, benih dewa sesat menjadi rakus. Ia memakan energi guntur sebanyak mungkin. Di atas kuncup benih dewa sesat, lapisan cahaya ungu cemerlang menyelimutinya. Cahaya ungu ini membentuk cincin warna-warni yang mengambang, semuanya mengelilingi benih dewa sesat dan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Dalam cahaya yang begitu megah dan mulia, benih dewa sesat perlahan tumbuh. Dengan susah payah, tapi pasti. Kekuatan guntur terus bergulir di sekitar Lin Ming, membentuk pusaran emas besar. Sejumlah besar energi berkumpul ke dalam benih dewa sesat, lenyap sepenuhnya tanpa harapan untuk kembali. Benih dewa sesat yang tumbuh bagaikan jurang maut. Jiwa guntur tingkat surga kelas atas sepenuhnya ditekan oleh benih dewa sesat. Pada saat ini ia tidak lebih dari seekor ular kecil di bawah cakar elang besar, ia tidak mampu melawan. Hampir semua kekuatan emas yang terkumpul diserap oleh benih dewa sesat. Bahkan esensi energi dalam jiwa guntur dicuri oleh benih dewa sesat.
Jiwa guntur tingkat surga kelas atas berputar dalam kepanikan, wajahnya penuh ketakutan dan kengerian. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya dia berjuang atau betapa kerasnya dia tidak bisa lepas dari pemenjaraan benih dewa sesat. Perlahan-lahan, tunas benih dewa sesat tumbuh 1 inci dan 2 batang muda yang lembut menjulur keluar. Di atas kedua batang tersebut terdapat 2 helai daun yang melengkung ke atas. 1 daun berwarna merah dan yang lainnya emas. Daun-daun ini perlahan mulai tumbuh. Tidak hanya warnanya yang berbeda tetapi bentuknya juga berbeda. Daun berwarna merah berbentuk hati dan daun emas panjang dan sempit, seolah membentuk pedang kecil. Saat Lin Ming melihat kedua daun ini, hatinya bergetar. Di atas daun merah segar itu, ada tanda totem merah keemasan, itu adalah segel totem api yang dipahami Lin Ming di Timewon Phoenix City yang kemudian terukir di permukaan benih dewa sesat. Kini, ukiran itu telah muncul di atas daun merah ini. Tanda itu melambangkan hukum api yang terkait dengan konsep api dan prinsip-prinsipnya. Segera setelah itu, kumpulan kecil lampu merah menyala muncul di atas daun merah yang indah itu. Itu adalah esensi api bintang terbakar. Seluruh daun mulai berkobar dengan api yang cemerlang. Namun, daun lembut itu sepertinya tidak takut sama sekali dengan api. Sebaliknya, suasana menjadi semakin semarak. Seiring berjalannya waktu, tunas benih dewa sesat menjadi lebih panjang dan besar. Namun sebagai perbandingan, jiwa guntur tingkat surga menjadi semakin lemah. Piton emas telah menyusut menjadi ukuran kecil dan tampak sangat kecewa. Matanya menunjukkan cahaya memohon saat ia menyerah, jiwa guntur menyadari bahwa mustahil baginya untuk melawan kekuatan benih dewa sesat. Setelah beberapa saat, jiwa guntur tingkat atas itu merangkak ke daun benih dewa sesat lainnya atas inisiatifnya sendiri. Itu berubah menjadi busur guntur yang mengelilingi daun, mengubah seluruh daun menjadi emas cerah, berkilau dengan percikan listrik yang samar. Jadi, tunas dewa sesat sudah memiliki 2 jenis energi tingkat surga yang berbeda di dalamnya. Yang pertama adalah api bintang terbakar dan yang lainnya adalah ular guntur emas kecil. Saat ini, ada rasa sakit yang menusuk di benaknya. Demon Sin menjerit ketakutan. Lin Ming khawatir. Dia melihat ke arah lautan spiritualnya dan melihat bahwa karena dia telah menarik jiwa dan kemauannya secara berlebihan dan dengan paksa memindahkan kekuatan guntur yang sangat besar dari tubuhnya, hal itu menyebabkan bekas luka muncul di sana. Hal ini menyebabkan sebagian dari guntur emas bocor ke dalamnya. Guntur itu mengamuk di dalam lautan spiritualnya, menyebabkan kilat menyambar di langit lautan spiritualnya. Dan area tempat Demon Sin bersembunyi telah disambar petir, menyebabkan rambut di ekornya bersinar. Keberadaan hayalan seperti hantu dan jiwa dewa khususnya takut akan kekuatan guntur. Khususnya, guntur emas yang aneh ini. Demon Sin ketakutan saat melihatnya. Dia melompat-lompat, berteriak, Lin Ming, cepat dan tekan petir ini. Orang suci ini akan terkejut sampai mati. Lin Ming dengan cepat mentransfer energi ke dalam tubuhnya untuk menekan petir. Saat dia melihat bekas luka di lautan spiritualnya, dia menemukan bahwa bekas luka itu sedang beregenerasi saat bermandikan petir yang tak ada habisnya. Serangan terakhir Lin Ming telah memaksa benih dewa sesat untuk mengambil langkah terakhir menuju evolusi. Kalau tidak, tubuhnya akan ditelan oleh jiwa guntur dan benih dewa sesat akan menjadi tanaman tak berakar. Meskipun ada hukum misterius yang terjalin di dalamnya, ia tetap tidak akan bisa ada lagi, apalagi tunas. Lin Ming telah menahan tekanan luar biasa dalam serangan terakhir. Meskipun kemauannya jauh melampaui seniman bela diri lainnya, bergerak dengan begitu banyak energi telah menyebabkan dia benar-benar menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan. Itu adalah proses yang sangat sulit untuk menyembuhkan bekas luka jiwa dewa. Ingin beregenerasi secara total tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, yang aneh adalah meskipun kekuatan guntur yang dahsyat telah meresap ke dalam lautan spiritualnya, dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia hanya merasakan sedikit kesemutan seperti sebelumnya. Sebaliknya, saat bekas luka ini direndam dalam petir, sepertinya ia menyerap kekuatan guntur untuk membantu regenerasinya sendiri, seolah-olah merupakan hal biasa jika ada guntur yang menyambar di langit di atas lautan spiritualnya. Lin Ming menelan pil pemulihan jiwa dan mulai bermeditasi, tidak lagi memperhatikan luka di jiwa ilahinya. Ingin menyembuhkannya sepenuhnya akan memakan waktu yang sangat lama dan juga membutuhkan bahan surgawi terbaik, ini jelas tidak mungkin dilakukan di sini. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian melihat ke atas menuju langit. Langit masih gelap gulita, dengan kilatan petir yang tak berujung menyambar di seluruh penjuru. Jika ada guntur emas semacam ini setelah memasuki 50 mil ke dalam Thunder Dominion, lalu bagaimana jadinya jika dia masuk lebih dalam? Guntur emas tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Ming. Saat itu mengalir ke dalam tubuhnya, kesemutan itu sebenarnya terasa nyaman dan bahkan ada batas tertentu yang membuat jiwa surgawinya direvitalisasi. Tidak diragukan lagi, ini adalah efek samping dari tumbuhnya benih dewa sesat. Jika dia melangkah lebih jauh dan mencoba menyerap kekuatan guntur yang lebih kuat dengan benih dewa sesat, apakah itu akan membuatnya lebih kuat? Bisakah dia menangkap jiwa guntur yang lebih kuat? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia langsung menembak ke depan, lebih jauh ke dalam Thunder Dominion. Di luar Dominion Guntur 9 surga, di bawah awan hitam tak berujung, Biruyu telah kembali ke wujud aslinya. Dia mengeluarkan jubah hitam dari cincin spasialnya dan dengan cepat membungkusnya di sekelilingnya. Rambutnya rusak,
Tubuhnya tampak lebih bungkuk, matanya keruh dan kuning, giginya goyang dan berlubang, dan rambut hitamnya memutih. Melalui transformasi tubuh singkat tadi, penampilannya seolah-olah telah menua 10 tahun. Dia gemetar saat mengeluarkan botol hijau kecil dari cincin spasialnya. Saat dia membukanya, nyala api hijau pucat keluar sebelum ditelan dengan rakus olehnya. Api hijau pucat ini telah dimurnikan melalui api kehidupan puluhan gadis muda. Jika dia tidak memilikinya, maka setiap kali dia menggunakan metode kultivasi pengubah tubuh itu, dia akan menua puluhan tahun. Tidak lama kemudian dia berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah menelan api hijau ini, dia pulih dengan pesat. Matanya menjadi jernih kembali dan rambutnya menjadi hitam pekat. Hanya saja dia tidak bisa menyembunyikan usia tuanya. Kerutan di wajahnya menumpuk, membawa sedikit rasa sekarat. Setelah menghabiskan kekuatan fisiknya secara berlebihan dalam pengejaran itu, dan setelah itu harus menghabiskan banyak energi untuk melarikan diri secara paksa dari ruang terdistorsi di dalam Thunder Dominion, hal ini telah memberikan beban yang tak terukur pada api kehidupannya yang telah menyala-nyala, seperti lilin yang padam ditiup angin. Setiap kekuatan hidup yang hilang sangat sulit dipulihkan melalui penggunaan obat-obatan. Bocah sialan itu, aku pasti akan mencabut jiwanya dan memurnikannya menjadi pil. Biruyu menggertakkan giginya, tapi saat ini, dia tiba-tiba berhenti, tertegun. Dia melihat pemandangan di bawahnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Bab 817, Biruyu gila. Biruyu melayang tinggi di udara, tubuhnya yang kering dan layu terbungkus jubah hitam yang terlalu besar. Saat pakaiannya tertiup angin, dia tampak seperti tengkorak. Di bawahnya, utusan iblis ketiga dan keempat yang tetap tinggal karena mereka sedang memulihkan diri dari luka mereka telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah utusan iblis kedua. Dia berlutut di tanah dan kedua betisnya telah dipaku ke tanah dengan paku hitam sepanjang 1 kaki. Setelah kedua paku itu menembus betis utusan iblis kedua, mereka menusukkannya ke tanah. Otot-otot di sekitar mereka terpelintir saat darah mengalir keluar, itu adalah kekacauan darah dan daging. Saat Biruyu melihat pemandangan aneh ini dia merasakan hatinya menciut. Sepasang paku itu adalah alat mistik tingkat surga milik utusan iblis yang kedua. Mereka bisa diusir untuk membunuh orang lain dan disebut jarum besi 9 meter. Mengapa utusan iblis kedua menggunakan jarum besi 9 meter untuk memakukan dirinya ke tanah? Atau adakah seseorang yang merampasnya dan kemudian mengubahnya melawannya, mengubahnya menjadi seperti ini? Namun jika demikian, mengapa mereka tidak membunuhnya? Biruyu tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara. Meskipun utusan iblis kedua lebih lemah darinya, dia bukanlah seniman bela diri biasa di generasinya. Jika pihak lain ini bisa dengan mudah mempermainkannya maka mereka mungkin akan menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri. Iblis 2. Suara Biruyu bergema seperti petir di telinga utusan iblis kedua. Utusan iblis kedua bergetar hebat dan dia menatap kosong ke atas dari tanah. Matanya sudah kehilangan warna, tidak ada apapun yang terpantul di dalamnya kecuali putih. Biruyu adalah individu yang kejam dan bengis yang mempraktikkan seni iblis yin yang jahat. Tapi saat dia melihat pemandangan aneh di hadapannya, bahkan dia merasakan bulu kuduk berdiri di sekujur tubuhnya. Di rawa hitam sepanjang 8.000 mil ini, bahkan penatua tertinggi Laut Ilahi yang tidak beruntung pun bisa binasa. Dan siapapun yang berada di bawah alam Laut Ilahi menghadapi bahaya yang hampir pasti saat memasuki negeri terkutuk ini. Biruyu mempertahankan kewaspadaan penuh, melepaskan persepsinya sepenuhnya hingga batasnya. Pada saat ini, dia ragu apakah dia harus berbalik dan melarikan diri. Tapi kemudian, dia mendengar suara gemericik air di belakangnya. Saat dia berbalik untuk melihat, apa yang dia lihat mengejutkannya seperti sambaran petir dari langit. Di belakangnya, di tengah kabut tebal, ada sungai buram yang mengalir deras ke depan. Sungai besar ini lebarnya lebih dari 1000 kaki dan ombaknya sangat besar dan tak berujung, membawa warna kuning pucat yang mematikan. Gelombang tanah yang berjatuhan membuat seseorang merasakan kesedihan dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan, melemahkan semangat hingga ekstrim. Tulang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas air sungai seperti rumput liar di dalam air. Namun, tulang-tulang ini tidak memiliki akar dan sumber, tidak diketahui kemana mereka melayang. Ada tulang manusia, binatang buas, dan bahkan anggota ras tak dikenal yang memiliki sayap dan ekor, tampak seolah-olah mereka adalah ras kuno dari zaman dahulu kala. Sungai yang deras ini sepertinya berasal dari zaman kuno yang tak terbatas, mengalir menuju kuburan mistis. Jika Lin Ming ada di sini dia akan segera mengenali apa ini. Ini adalah sungai Yellow Springs. Ketika Lin Ming bertualang ke abis iblis abadi, dia juga telah melihat sungai ini. Kaisar Iblis pernah memandangi sungai mata air kuning dan hal itu meninggalkan kesan mendalam yang tak terduga padanya. Dia telah tiba di tepi sungai Yellow Springs, berpikir untuk mempelajari air sungai berwarna kuning pucat itu tetapi akibatnya hampir mati. Sungai mata air kuning. Siapapun yang menyentuh perairannya akan mati. Tubuh mereka akan hancur, dan tian mereka akan runtuh, jiwa mereka akan meleleh, dan tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali tulang-tulang putih yang mengapung di sungai selamanya. Meskipun Biruyu tidak tahu apa itu sungai mata air kuning, dia tahu bahwa ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul dalam dirinya. Meski tidak menemukan sesuatu yang berbahaya, dia tetap berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir 2 kali. Saat dia melewati utusan iblis kedua, dia mengeluarkan cambuknya dan mengikatkannya di pinggangnya, dengan paksa merenggutnya dari 2 jarum besi 9 meter. Engah.
Darah memercik. Utusan iblis kedua sebenarnya menggunakan 9 jarum besi neter miliknya pada dirinya sendiri. Sekarang setelah dia dicabut dengan paksa, kedua kakinya hampir robek dan tidak ada apa-apa selain seutas daging tipis yang menghubungkan keduanya. Biruyu berlari sejauh 7 atau 8 mil dalam satu tarikan napas sebelum berhenti untuk menenangkan diri dari keterkejutannya. Bukan karena dia tidak ingin melarikan diri lebih jauh tetapi dia takut akan mengalami hal lain yang berbahaya. Di rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang sangat aneh ini, setiap langkah yang diambil seseorang merupakan peluang tambahan untuk mati tanpa penguburan. Apa yang telah terjadi? Biruyu melemparkan utusan iblis kedua ke tanah. Alasan dia menyelamatkannya sekarang adalah untuk memahami apa yang terjadi padanya. Dia tidak ingin berlarian dalam kebingungan dengan banyaknya bahaya yang mengancam nyawa di sekitarnya. Dan sekarang setelah utusan iblis ketiga dan keempat menghilang, kemungkinan besar mereka juga menyerah pada bahaya di sini. Jika dia sendirian di tempat aneh ini maka pasti akan lebih berbahaya. Dengan utusan iblis kedua menemaninya, setidaknya dia akan memiliki perisai pada saat kritis. Utusan iblis kedua masih memiliki mata kosong dan lesu. Biruyu meletakkan gagasan untuk mencari jiwanya secara paksa dan kemudian mengeluarkan pil pemulihan jiwa yang sangat berharga dari cincin spasialnya dan memberikannya secara paksa. Sesaat kemudian, utusan iblis kedua terbatuk keras. Setiap kali dia batuk, dia mengeluarkan darah hitam murni. Dia terjatuh ke tanah, lemas, saat matanya akhirnya perlahan pulih kembali. Ketakutan dan ketakutan yang mendalam melintas di wajahnya tetapi dia menahan emosinya. Cendekiawan kekaisaran yang terhormat, apakah kamu yang menyelamatkanku? Apa yang terjadi denganmu? Di mana iblis 3 dan iblis 4? Biruyu bertanya dengan terengah-engah. Mereka mati, mereka semua mati. Ekspresi sedih melintas di wajah utusan iblis kedua. Setelah saya terbang dari Thunder Dominion, saya menunggu bersama mereka berdua. Lalu entah kapan tiba-tiba muncul sungai berwarna kuning kehijauan di samping kami. Ketika iblis 3 yang terluka parah melihat sungai ini, matanya menjadi kusam dan wajahnya menegang sebelum dia mulai berjalan menuju sungai seolah dia telah kehilangan jiwanya. Demon Form merasa ada yang tidak beres dan ingin menariknya kembali namun ternyata ia mengalami nasib yang sama. Mereka berdua telah menjadi mayat berjalan, tidak dapat dibangunkan. Ada yang aneh di dalam air sungai itu. Saat mereka berjalan ke sungai, apapun yang mengalir di air berubah menjadi tulang, menelan seluruh daging dan darah mereka. Saya ragu-ragu sejenak tetapi saya juga terkena pengaruh air. Tampaknya ada kekuatan pemanggilan magis yang luar biasa di sungai itu, aku bahkan tidak bisa mengendalikan kakiku sendiri dan mencegahnya melangkah maju. Jadi aku mengeluarkan 9 jarum besi neter dan menusukkannya ke kakiku untuk memakukan diriku ke tanah. Ini adalah satu-satunya cara saya berhasil mempertahankan hidup saya sampai sekarang. Saat utusan iblis kedua berbicara, kulitnya menjadi seputih kertas. Adegan yang sangat aneh tadi telah meninggalkan bayangan mengerikan di hatinya. Bagi individu yang jahat dan berhati kejam seperti dia, mati dalam pertempuran bukanlah sesuatu yang mereka takuti. Apa yang mereka takuti adalah kekuatan menyimpang seperti ini yang tidak diketahui dan dapat membunuh mereka tanpa mereka sadari apa yang telah terjadi. Saat Biruyu mendengarkan cerita utusan iblis kedua, wajahnya memucat. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil adalah sebuah negeri di mana siapapun yang berada di bawah pembangkit tenaga listrik laut ilahi akan memiliki 9 peluang untuk mati dan hanya 1 peluang untuk hidup. Sekarang sepertinya deskripsi ini tidak cukup untuk menggambarkan tempat ini, itu benar-benar sangat menakutkan. Dia juga takut dengan kekuatan mistik yang aneh ini. Tapi sekarang, dia tidak mau mundur. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa hidup ketika mencoba meninggalkan rawa hitam sepanjang 8.000 mile. Namun meskipun dia berhasil keluar hidup-hidup, dia tetap akan menerima hukuman Situbonan. Dan poin kuncinya adalah setelah semua perjuangan dan bahaya ini, hidupnya hanya tersisa 100 sampai 200 tahun. Bahkan jika dia berhasil keluar dari negeri ini hidup-hidup, apa artinya itu? Dia mungkin juga mempertaruhkan nyawanya dan mencoba menangkap Lin Ming dan mendapatkan inti persik 10.000 tahun, harta yang jauh lebih berharga daripada pil surga pemberian kehidupan. Ini adalah material surgawi yang bahkan dapat memperpanjang umur penatua tertinggi laut ilahi. Biruyu tahu bahwa Situbonan telah menyerap inti persik 10.000 tahun. Harta yang memperpanjang umur seperti ini tidak memiliki banyak efek ketika digunakan berkali-kali, oleh karena itu mungkin saja dia akan dihadiahi satu harta karun. Dia memandang utusan iblis kedua dan dengan dingin berkata, kami akan tinggal di sini dan menunggu Lin Lanjian. Pikiran utusan iblis kedua gemetar ketakutan. Lin Lanjian telah menembus lebih dalam ke dalam Dominion Guntur daripada kamu, Sarjana Kekaisaran. Bukankah dia sudah mati sekarang? Biruyu mengertakkan gigi dan berkata, anak laki-laki itu lebih tangguh dari seekor kecoa. Serangan terakhirku tidak mengenai dia tapi aku masih bisa meninggalkan sedikit energi dunia bawahku di tubuhnya. Aku bisa menggunakannya untuk merasakan secara samar posisinya saat ini. Dia masih belum mati. Bahkan jika tinggal di sini berarti bermain di ambang kematian, aku akan tetap menunggu sampai anak itu kembali sehingga aku bisa mengeluarkan jiwanya dan memurnikan sumsumnya. Biruyu tahu bahwa bahkan jika Lin Ming tidak mati di Thunder Dominion, dia tidak akan bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Selama dia bisa menangkapnya ketika dia pergi maka semuanya akan sia-sia. Bibir utusan iblis kedua bergerak-gerak. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya berkata, kalau begitu aku akan mengikuti cendekiawan kekaisaran yang terhormat. Dia juga tidak punya jalan lain untuk diambil.
Dengan kekuatannya saat ini, keinginan untuk meninggalkan rawa hitam sepanjang 8.000 mil ini sendirian adalah hal yang mustahil. Akan lebih aman untuk tinggal di sini bersama Biruyu dan menunggu Lin Ming. Selain itu, Lin Ming adalah iblis hatinya. Dengan bakat bela dirinya, dia tidak punya banyak harapan untuk menerobos ke Laut Ilahi. Dan dengan tambahan iblis hati ini, dia yakin tidak akan pernah menerobos ke Laut Ilahi di masa depan. Bagus. Kemudian kita akan bergabung. Setidaknya kita bisa saling menjaga satu sama lain. Anda duduk dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Pulihkan cedera kaki Anda dan kemudian kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Lin Lanjian itu akan segera keluar, dia seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi di sana. Biruyu mencapai kesepakatan dengan utusan iblis kedua dan mulai menunggu dengan gugup. Utusan iblis kedua duduk bermeditasi saat dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 dan tubuh jiwanya telah direformasi 3 kali, dia dapat memulihkan anggota tubuhnya sepenuhnya selama tidak hancur total. Biruyu awalnya berpikir bahwa Lin Ming paling banyak akan mampu bertahan di Thunder Dominion selama setengah dupa, tapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Bukan saja dia salah, tapi juga salah sampai tingkat yang menggelikan. Setelah setengah dupa waktu, langit tetap gelap dan berawan dengan kilatan samar menyambar tanpa perubahan. Setelah dupa beberapa waktu, petir masih menyala seperti sebelumnya. Biruyu bisa merasakan gumpalan energi bawah tanah yang sangat samar di tubuh Lin Ming. Dia berada jauh di dalam Thunder Dominion, dan bahkan mungkin saja, dia melangkah lebih dalam lagi. Bagaimana ini mungkin? Biruyu terengah-engah karena marah. Dia menyadari bahwa Lin Ming mungkin telah terperangkap di dalam medan kekuatan tertutup Thunder Dominion. Lagi pula, bahkan dengan kekuatannya sendiri dia harus mengonsumsi energi dalam jumlah besar untuk menerobos ruang terdistorsi dan secara paksa meninggalkan ruang itu, budidaya Lin Ming terbatas. Setelah tubuh dan jiwa dewanya dihancurkan oleh kekuatan guntur, dia kemungkinan besar tidak akan memiliki kemampuan untuk menerobos medan gaya tertutup itu. Tapi masalahnya adalah, jika dia tidak bisa menembus medan gaya maka dia seharusnya mati di Thunder Dominion. Mustahil baginya untuk tetap hidup di sana untuk waktu yang lama. Saat Biruyu memikirkan kabut hitam dari sebelumnya dan bagaimana Lin Ming muncul tanpa satu cedera pun, dia memiliki firasat gila. Sangat mungkin bahwa dia memiliki artefak Kuasi Sein pada dirinya, atau bahkan harta artefak Sein yang benar-benar defensif. Bahkan jika kamu memiliki artefak Sein kamu tidak akan bisa bertahan di dalam selamanya. Setelah aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Biruyu berpikir, pikirannya hampir gila. Namun, 1/4 jam, 2/4 jam, 3/4 jam. 1 jam. Setelah hampir 2 jam berlalu, Lin Ming masih belum keluar. Dan saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara bas mengaum di sekelilingnya. Saat dia melihat ke depan, kulitnya berubah total, menjadi sepucat kertas. Dia menatap kosong karena tidak terlalu jauh di depannya ada binatang buas humanoid yang ditutupi sisik merah. Mata merahnya bersinar seperti api hantu, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Bab 818, Tubuh Temperet Petir. Lin Ming tidak tahu seberapa dalam Thunder Dominion itu. Saat ia terbang dari jarak 50 mil ke 80 mil, warna guntur berubah 2 kali. Dari emas merah menjadi emas biru, lalu dari emas biru menjadi emas ungu. Kekuatan guntur emas ungu ini membuat detak jantung Lin Ming semakin cepat. Setiap busur guntur emas ungu seperti binatang buas, siap menggigit siapapun di dekatnya. Bahkan jika Lin Ming memiliki tunas dewa sesat untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih tidak berani menyerapnya dengan sengaja. Sebaliknya, dia mencari gumpalan terkecil dari guntur emas ungu dan perlahan dan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuhnya, membiarkannya berkumpul ke dalam tunas dewa sesat. Guntur emas ungu mengalir melalui meridian Lin Ming seperti magma. Kemanapun perginya, Lin Ming bisa merasakan sakit parah yang berasal dari meridiannya seolah-olah daging dan darahnya terbakar. Namun, dalam 7 tahun terakhir ini, Lin Ming telah mengalami serangan rasa sakit yang jauh lebih buruk dari ini. Dengan demikian, dia mampu menahan rasa sakit dan berkonsentrasi penuh untuk mengumpulkan kekuatan guntur ke dalam tunas dewa sesat. Guntur emas ungu melilit tunas dewa sesat. Tunas dewa sesat yang berhenti tumbuh di zona 50-60 mil mulai tumbuh lagi. Kedua daunnya terentang dan uratnya menjadi lebih jelas. Tunas dewa sesat memanjang dengan kecepatan yang sangat lambat. Pertumbuhan ini berlanjut selama beberapa 1/4 jam sebelum akhirnya berhenti. Tampaknya ia tidak akan tumbuh lagi, tidak peduli seberapa besar kekuatan guntur emas ungu yang diserapnya. Kekuatan ekstra dari guntur emas ungu disimpan di dalam tunas dewa sesat. Kekuatan ini tidak bisa diubah menjadi energi untuk tumbuhnya Heretical God Sprout, juga tidak bisa disempurnakan oleh Lin Ming. Begitu Lin Ming menemukan bahwa Sprout dewa sesat dapat menyimpan kelebihan kekuatan guntur, pikirannya tiba-tiba bergerak. Demon Sin, menurutmu apakah ada kemungkinan saat aku mencoba melewati penghancuran kehidupan, aku bisa meledakkan kekuatan guntur yang tersimpan dari dalam tunas dewa sesat? Jika aku menambahkan energi dari material surgawi dan menghancurkan tubuhku sepenuhnya, apakah itu cukup bagiku untuk melewati penghancuran kehidupan dengan lancar? Demon Sin tertegun sejenak saat mendengar pertanyaan Lin Ming. Itu adalah proses yang sangat berisiko untuk melewati penghancuran kehidupan. Seorang seniman bela diri akan sangat berhati-hati karena takut akan ada masalah selama terobosan. Namun, Lin Ming telah menyarankan ide gila.
Demon Sin berpikir beberapa saat dan kemudian mulai berkata perlahan, tentang itu, saya tidak bisa mengatakan saya benar-benar mengetahuinya. Yang aku tahu hanyalah aku pernah mendengar bahwa seniman bela diri alam dewata yang berkultivasi ganda dalam tubuh dan hukum harus bergantung pada sejumlah besar energi yang terkandung dalam materi surgawi untuk membusukkan tubuh mereka dan melewati penghancuran kehidupan. Itu bisa dianggap sebagai jenis kekuatan eksternal. Jika Anda menyimpan kekuatan guntur di dalam diri Anda dan meledakkannya, prinsipnya juga harus sama. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah jika Anda mencoba melakukan ini, Anda mungkin kehilangan kendali atas kekuatan guntur pada saat itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Saya memiliki keyakinan pada diri saya sendiri. Lin Ming memandang Sprout Dewa Sesat di dalam dirinya. Tinggi tunasnya sudah 2 inci. Guntur ini akan menjadi ketergantungan terbesarnya dalam melintasi penghancuran kehidupan. Untuk membuatnya lebih bisa diandalkan, Lin Ming memutuskan untuk bergegas lebih jauh ke dalam Thunder Dominion. Meskipun guntur emas ungu dalam jarak 80 mil sangat kuat, hal itu hanya membuat tunas Dewa Sesat tumbuh sedikit. Itu belum mencapai batas dari tunas Dewa Sesat. Saat Lin Ming melanjutkan perjalanannya lebih dalam, dia terbang dengan kecepatan yang sangat lambat. Bahkan Demon Sin merasakan jantungnya berdetak kencang di lautan spiritual Lin Ming. Bagaimanapun, Demon Sin hanya memiliki bentuk jiwa ilahi. Jika Lin Ming mengalami kecelakaan maka dia juga akan terbakar menjadi abu. Nak, sebaiknya berhati-hatilah dan jangan biarkan guntur lagi memasuki lautan spiritualmu. Tubuh mungilku tidak akan mampu mengatasinya. Saya mendapatkannya. Lin Ming memfokuskan pikirannya sepenuhnya, kecepatannya menjadi semakin lambat. 85 mil, 88 mil, 90 mil. Setelah mencapai kedalaman ini, tidak hanya warna guntur yang berubah, bahkan bentuknya pun berubah. Sebelum 80 mil, guntur di dalam Thunder Dominion masih berbentuk busur, baik tebal maupun tipis. Namun setelah mencapai kedalaman 90 mil, guntur telah berubah menjadi cahaya fana seperti mimpi yang fana. Cahaya nyata ini sebagian besar tampak ungu putih, tetapi kadang-kadang ada kilatan ungu tua dan merah kemasan. Rasanya seperti matahari terbenam telah menyinari dunia, megah dan megah. Ketika dia mendengarkan dengan cermat dia menemukan bahwa petir ini tidak mengeluarkan suara apapun. Tampaknya sangat sunyi dan damai, seolah-olah daerah ini bukanlah Thunder Dominion, melainkan negeri dongeng ungu yang penuh dengan keabadian dan mimpi. Namun, Lin Ming bisa merasakan bahwa di balik eksterior yang tenang dan mempesona ini, sebenarnya ada kekuatan guntur yang sangat menakutkan yang bersembunyi di balik itu semua. Mustahil bagi siapapun yang berada di bawah laut ilahi untuk bertahan hidup di sini. Meskipun Lin Ming memiliki tunas dewa sesat yang melindunginya, dalam menghadapi petir seperti itu dia masih terperanjat dan khawatir. Saya berada di ujung zona Thunder Dominion sepanjang 90 mil. Jika saya melangkah lebih jauh, saya tidak akan mampu menahan kekuatan guntur lagi. Lin Ming memutuskan untuk meredam tunas dewa sesat di tepi zona petir ini dengan sesekali menangkap gumpalan petir yang melayang ke arahnya. Jika dia langsung mandi di petir ungu putih dan merah kemasan itu, dia takut dia akan segera menguap menjadi abu. Mendesis. Gumpalan petir ungu putih menyimpang dari jangkauan 90 mil dari Thunder Dominion. Jantung Lin Ming berdetak kencang dan dia tiba-tiba bergerak. Dia membungkus tangannya dengan esensi sejati dan langsung meraih gumpalan petir yang mendekat. Ci, ada suara mendesis samar saat Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menangkap besi panas merah dengan tangan kosong. Tangannya terasa sangat sakit ketika aliran gas yang terbakar melayang ke atas, tangannya hangus hitam. Lin Ming memakan rasa sakitnya, tidak melepaskan tangannya. Dia mentransfer esensi sejati untuk melindungi semua meridian di tubuhnya dan kemudian dengan paksa menyerap gumpalan petir ini. Ini hanya gumpalan kecil petir, tapi saat memasuki tubuh Lin Ming sepertinya itu berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya yang menusuknya, ingin merobek tubuhnya dari dalam. Rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya. Lin Ming ketakutan tapi senang pada saat bersamaan. Dia semakin merasa bahwa kekuatan guntur ini benar-benar dapat menjamin peluangnya untuk melewati penghancuran kehidupan. Tidak sembarang energi destruktif yang dapat membantu seorang seniman bela diri melewati penghancuran kehidupan. Premis untuk menggunakan energi semacam ini adalah bahwa seniman bela diri itu sendiri mampu mengendalikannya, jika tidak, mereka akan benar-benar dimusnahkan oleh energi tersebut, bahkan tanpa abu yang tersisa. Namun, energi destruktif yang berbahaya tidak mudah dikendalikan. Selain itu, ketika seorang seniman bela diri sedang dalam proses melintasi penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan hancur dan kekuatan mereka akan turun ke titik terendah. Pada saat ini, bagi seorang seniman bela diri yang ingin mengendalikan energi tirani yang membanjiri tubuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lin Ming dengan hati-hati mengedarkan petir melalui meridiannya. Kemanapun ia berkunjung, ia membawa rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Tunas dewa sesat sepertinya merasakan kekuatan guntur yang brutal ini dan mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Petir mengalir lebih cepat. Setelah beberapa saat, petir itu ditelan oleh tunas dewa sesat. Daun kecambah yang halus menjadi lebih jernih dan indah. Sekadar penerangan saja tidak akan terlalu berguna. Lin Ming berusaha mendekati zona Thunder Dominion sepanjang 90 mil lagi untuk menyerap lebih banyak petir. Namun, dia berhati-hati untuk menghindari petir ungu tua dan merah keemasan yang sesekali muncul. Lin Ming bisa merasakan kekuatan yang lebih menakutkan yang terpancar dari dua jenis petir ini. Dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu dan besar.
Lebih banyak petir berkumpul di meridiannya. Tidak diragukan lagi ini lebih menyakitkan. Tapi untuk menghemat waktu, hanya ini yang bisa dilakukan Lin Ming. Dia tidak ingin tinggal di rawa hitam sepanjang 8.000 mil terlalu lama. Ada terlalu banyak tuan yang binasa di sini dan kekuatan Lin Ming hanya bisa ditempatkan di tengah-tengah tuan yang jatuh. Dengan setiap revolusi energi, tunas dewa sesat tumbuh lebih tinggi dan daun-daun mudanya menjadi lebih kristal dan segar. Sepanjang proses, Lin Ming terus-menerus memar dan rusak. Dia tidak punya pilihan selain berhenti secara berkala dan menelan pil penyembuhan. Untungnya, tubuh Lin Ming telah lama marah dan menjadi sangat tangguh. Jika seniman bela diri sistem pengumpulan esensi normal mencoba ini, maka mereka akan dipecat menjadi abu bahkan dengan dukungan dari Heretical God Sprout. Setelah 1 jam berlalu, Lin Ming memperkenalkan lebih banyak petir putih ungu ke dalam tubuhnya. Bahkan ada saat di mana dia akan membawa beberapa gumpalan petir ungu tua ke dalam, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mendekati batas perlawanannya. Rasa sakit yang awalnya menyiksa ini perlahan berubah menjadi rasa mati rasa. Dan setelah itu, bahkan rasa mati rasa itu membuat seseorang merasakan sedikit kegembiraan. Pikiran Lin Ming bergerak, matanya terpaku pada gumpalan petir merah kemasan. Kakinya bergerak, melangkah ke Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan saat dia mengulurkan tangan dan meraihnya di tangannya. Cila, tangan Lin Ming hangus. Tapi, dia dengan keras kepala memaksakan petir itu ke dalam tubuhnya dan dengan paksa menekannya dengan kekuatan dewa sesat dan mendorongnya ke dalam tunas dewa sesat. Saat tunas dewa sesat menyerap petir merah kemasan ini, ia menjadi semakin lincah. Seolah-olah gumpalan petir merah kemasan ini lebih efektif daripada beberapa lusin gumpalan petir ungu putih. Perubahan ini mengejutkan Lin Ming. Sepertinya sejak tubuhku dibaptis oleh Guntur beberapa kali, aku secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan Guntur. Lin Ming berpikir keras. Pada saat ini Demon Sin angkat bicara, berkata, kamu setengah benar. Ada alasan lain, yaitu setelah tubuhmu ditempa oleh petir, tubuhmu menjadi semakin murni dan tangguh. Ini seperti seniman bela diri hantu yang melewati kesengsaraan Guntur. Sulit untuk melewati kesengsaraan Guntur, tetapi begitu seseorang berhasil melewatinya, hal itu sebenarnya dapat melemahkan tubuh mereka, membuat mereka menjadi jauh lebih tangguh. Ini adalah kesempatan langka. Oh, Lin Ming khawatir sebelum segera merasa lega. Memang benar hal ini. Guntur bukan hanya kekuatan penghancur tetapi juga kekuatan penciptaan. Dalam legenda, pada zaman paling kuno, jauh di masa lalu, ketika alam semesta masih kacau dan langit serta gunung-gunung terbentuk, pada saat itu belum ada kehidupan di dunia. Yang ada hanya udara purba, laut, magma, dan guntur yang tak ada habisnya. Di lingkungan tak bernyawa ini, petir menyambar lautan, menyebabkan perubahan komposisi udara dan melahirkan bentuk kehidupan paling primitif. Ini adalah keajaiban petir. Petir tidak hanya penting dalam penciptaan kehidupan, tetapi juga penting bahkan hingga saat ini. Bahkan di dalam tubuh manusia, itu adalah kekuatan yang penting. Di semua sel tubuh manusia yang sangat kecil, selalu ada aliran listrik yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir melaluinya. Keberadaan petir dan kehidupan berkaitan erat. Jika seseorang bisa menguasai petir maka itu mirip dengan menguasai kekuatan kehidupan. Ini akan membuat tubuh mereka jauh lebih kuat. Namun, bahkan jika Lin Ming sesekali memasukkan petir merah keemasan ke dalam tubuhnya, tunas dewa sesat berhenti tumbuh, seolah-olah telah mencapai hambatan dalam pertumbuhannya. Ia tidak dapat bergantung pada penyerapan kekuatan Guntur ini untuk membuat terobosan lain dalam pertumbuhannya. Tunas dewa sesat masih menyerap kekuatan Guntur di zona 90 mil dan menyimpannya. Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian terbang beberapa mil lebih dalam di Thunder Dominion sampai dia melihat perbatasan zona 100 mil. Di zona Thunder Dominion 100 mil, penampakan petir berubah sekali lagi. Pada saat ini, meskipun Lin Ming baru saja melunakkan tubuhnya dengan Guntur, dia juga sangat jelas bahwa dia tidak bisa lagi bergerak maju. Di zona Thunder Dominion 100 mil, Guntur benar-benar hening, mengembun menjadi bola Guntur individual yang melayang dengan tenang di udara. Itu tampak tenang, tetapi setelah pengamatan lebih dekat Lin Ming benar-benar menemukan bahwa bola Guntur ini membentuk medan gaya tertutup di sekitar mereka, menyegel seluruh bola Guntur di dalamnya. Ini karena energi Gunturnya terlalu kuat. Itu mengoyak ruang, sehingga membentuk fenomena ini. Karena kekuatan Guntur yang mampu menghancurkan ruang, sulit membayangkan betapa kuatnya kekuatan itu sebenarnya. Tapi, apa yang bisa dibayangkan Lin Ming adalah nasibnya jika dia menyentuh bola petir ini. Bab 819, Pedang Putih Argen dan Sumber Petir. Lin Ming tidak berani melangkah ke jarak 100 mil dari Thunder Dominion. Dia hanya mengeluarkan sedikit persepsinya untuk menyelidiki area tersebut. Dia menemukan bahwa medan gaya yang tertutup dalam jarak 100 mil telah terpelintir hingga robek, dengan retakan ruang besar dan kecil yang tak terlihat membanjiri seluruh area. Jika seniman bela diri penghancur kehidupan umum datang ke sini, lupakan bola petir yang menakutkan itu, tapi retakan ruang itu saja yang berakibat fatal. Lin Ming dengan hati-hati memanipulasi persepsinya untuk melewati setiap bola Guntur, memberi mereka semua tempat yang luas. Jika gumpalan persepsinya secara tidak sengaja menyentuhnya maka itu akan terbakar habis. Saat persepsinya semakin mendalam, sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Dia menemukan bahwa setinggi 100 mil di langit Thunder Dominion, sebenarnya ada pulau-pulau yang melayang di udara.
Pulau-pulau ini lebarnya hanya beberapa mil tetapi tampak seperti surga abadi yang diambil dari dongeng. Ada pulau terapung di atas Thunder Dominion. Bagaimana mereka bisa melayang di udara? Lin Ming terpesona. Pengoperasian hukum di sini sudah melampaui cakupan pemahamannya. Kemudian, saat dia menggunakan persepsinya untuk menyelidiki pulau-pulau tersebut, dia menemukan hal lain yang mengkhawatirkan. Di atas pulau-pulau ini sebenarnya ada pepohonan. Pohon-pohon ilahi ini langka, sulit untuk menemukan satu pohon pun di pulau terapung. Tapi, mereka ada dengan aman di dalam bola guntur yang mengambang, bahkan menyerap kekuatan bola guntur. Ada pohon roh yang tumbuh 100 mil di Thunder Dominion. Lin Ming menelan ludah. Dia pernah mengumpulkan bambu roh listrik valet dari Gunung Thunder Crash, tapi jika dibandingkan dengan pohon roh ini, perbedaannya bahkan tidak bisa digambarkan dengan awan dan lumpur. Sudah berapa tahun pohon roh ini ada? Jika dia menebang salah satu dari ini dan mengembalikannya, materi surgawi manakah itu? Lin Ming, itu terlihat seperti pohon dewa magnetis. Hei, jangan lihat aku hanya menebak-nebak. Di mana saya punya kesempatan untuk melihat hal seperti itu? Saya hanya mendengar beberapa deskripsi saja. Di alam para dewa, hanya sekte besar yang memiliki hal seperti ini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa mereka tumbuh di Dominion Guntur Laut Keajaiban. Demon Sin bingung. Lautan keajaiban adalah alam mistik yang seharusnya tidak ada di benua tumpahan langit. Lin Ming menekan pikirannya untuk bergegas dan mencoba menebang beberapa pohon. Belum lagi bola petir yang mengambang itu, tapi bahkan pohon dewa magnetis ini sendiri pun anehnya berbahaya. Mereka mengandung kekuatan guntur yang sangat mengerikan di dalamnya. Jika budidayanya kurang maka dia khawatir hanya dengan mendekati pohon-pohon ini dia akan menguap menjadi abu hanya dengan beberapa sinar cahaya dewa magnetis yang akan dilepaskan begitu saja. Terlebih lagi, meskipun pohon dewa magnetis yang langka bahkan di alam para dewa ini tergeletak dengan baik di sana dan membiarkannya menebangnya, dia mungkin tetap tidak dapat menebangnya. Saat saya mencapai Laut Ilahi, saya akan datang dan melihat apakah saya punya kesempatan. Bahkan jika Laut Ilahi saja tidak cukup maka saya akan menunggu sampai kultivasi saya meningkat lebih jauh lagi setelah naik ke alam para dewa dan kemudian kembali untuk menyelidikinya lagi. Bagaimanapun, alam mistik Dominion Guntur ini tidak akan hilang. Lin Ming percaya bahwa itu lautan agung sesepuh dari benua tumpahan langit tidak akan pernah datang ke sini. Mengabaikan pulau-pulau roh yang mengandung energi dalam jumlah yang mengkhawatirkan, mungkin tidak ada orang yang mampu berdiri di dekatnya seperti dia saat ini. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba mendengar teriakan keras seolah-olah seekor binatang liar sedang mengaum. Apakah itu makhluk hidup? Lin Ming sangat terkejut. Apapun yang dapat bertahan hidup di zona 90 mil dari Thunder Dominion pastilah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Satu-satunya alasan dia bisa berdiri di sini adalah karena dia mengandalkan tunas dewa sesat. Jika pihak lain ini berdiri di sini hanya berdasarkan kekuatan mereka maka kemungkinan besar mereka adalah makhluk di permukaan Laut Ilahi. Lin Ming terkejut. Dia menelusuri cincin spasialnya dan menahan semua energi di dalam tubuhnya, menjaga kewaspadaan penuh terhadap sekelilingnya. Itu tidak benar, itu bukan makhluk hidup, itu jiwa guntur. Lin Ming merasakan jantungnya mencekam ketakutan. 1000 kaki jauhnya, dia bisa melihat seekor singa ungu kecil yang panjangnya hanya beberapa kaki. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan guntur murni yang keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, selain kekuatan guntur, tidak ada tanda-tanda energi lain. Ini adalah tanda yang jelas yang hanya dimiliki oleh jiwa guntur. Namun melihat penampakan singa kecil ini, terlihat sangat nyata. Setiap rambut dan garisnya jelas dan kokoh, seolah-olah tidak ada bedanya dengan singa biasa. Bagaimana ini bisa seperti jiwa guntur? Jelas sekali itu adalah singa yang hidup. Ini, Lin Ming, itu adalah sumber guntur. Suara Demon Sin meledak, nadanya diwarnai kepanikan dan ketakutan. Jadi itu, murid Lin Ming menyusut. Di atas esensi api terdapat elemental api, dan di atas jiwa guntur terdapat sumber guntur. Sumber guntur, asal mula guntur. Bahkan sumber guntur terburuk pun setidaknya 10 kali lebih menakutkan daripada jiwa guntur manapun yang ada. Saat ini, tunas dewa sesat dalam tubuh Lin Ming bisa melawan kekuatan jiwa guntur tingkat surga kelas atas. Tapi menghadapi sumber guntur, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Langkah surgawi tingkat atas sudah merupakan hal yang cerdas, dan sumber guntur tentu saja lebih cerdas. Selain itu, ini adalah zona 90 mil dari Thunder Dominion. Sumber guntur ini dapat memanfaatkan kekuatan guntur yang tak terbatas di sini. Lin Ming bahkan tidak percaya dia memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Pikiran Lin Ming benar-benar terfokus pada Sprout Dewa Sesat saat ia sedikit menelusuri cincin spasialnya. Di depan singa spektral yang cantik ini, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Begitu sumber guntur ini melahirkan pemikiran untuk memakannya maka dia hanya bisa terlibat dalam perjuangan kematian terakhir. Rah, singa ungu mengeluarkan auman bas, mata kuningnya berkilat ketakutan. Lin Ming kaget. Apakah singa ungu ini takut pada tunas Dewa Sesat? Tidak. Lin Ming menemukan bahwa jauh di dalam Thunder Dominion, hanya beberapa ratus kaki dari singa ungu, ada juga kumpulan warna ungu yang memancarkan energi murni yang tak tertandingi. Ketika dia melihat lebih hati-hati, dia dapat melihat bahwa itu sebenarnya adalah pedang. Pedang sepanjang 4 kaki, bilahnya bersinar dengan cahaya dingin. Busur listrik melilit tubuhnya dan pedang mengeluarkan teriakan siulan yang tak ada habisnya.
Bagaimana mungkin ada pedang sedalam 90 mil di dalam Thunder Dominion? Meskipun pedang itu jauh dan juga terselubung di balik kekuatan guntur yang luar biasa, Lin Ming masih bisa menilai bahwa tingkat pedang ini luar biasa tinggi. Bahkan mungkin artefak peringkat Sein. Lin Ming merasa ini semakin membingungkan. Pedang suci semacam ini tidak akan pernah ditinggalkan begitu saja di Thunder Dominion. Mungkinkah beberapa penatua tertinggi Laut Ilahi memasuki Dominion Guntur dan mati di sini, meninggalkan pedangnya? Saat Lin Ming memimpikannya semua pemikiran ini, persepsinya menyapu gagang pedang ilahi itu. Lalu, dia menjadi kaget. Di atas gagang pedang terukir dengan jelas desain kuno dan misterius, seolah-olah itu adalah totem burung. Dan, totem misterius ini benar-benar identik dengan liontin giok dewi dari abis iblis abadi serta gadis muda dari klan dewa yang terabaikan. Apakah ini, pedang yang ditinggalkan oleh sang dewi? Tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Sang dewi telah tidur jauh di dalam enteral Demon Abyss, dia dimakamkan miliaran mil jauhnya dari sini. Bukan hanya itu, dia juga telah dikuburkan bersama dengan senjatanya, sebuah tombak panjang. Sangat disayangkan tombak itu telah rusak dan patah sehingga kehilangan seluruh energinya. Karena kontras tajam yang dibentuk oleh wanita muda yang sangat lembut dan cantik serta tombak menara, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada Lin Ming. Karena senjata sang dewi adalah tombak, kemungkinan besar pedang ini bukan miliknya. Saat matanya bergerak ke bawah, Lin Ming menemukan bahwa ada juga dua kata yang tertulis di gagang pedang. Kata-kata ini sebenarnya ditulis dalam bahasa alam para dewa, Argen White. Pedang putih Argen. Lin Ming tahu bahwa pedang ini kemungkinan merupakan artefak Sein. Meskipun dia tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas peringkatnya, dia tahu bahwa nilainya tidak kalah dengan Cosmic Melting Furnace. Lin Ming menyaksikan konfrontasi antara pedang putih Argen dan singa ungu. Lebih baik dikatakan bahwa keduanya telah bertikai sejak awal dan dia tersandung, menjadi tamu tak diundang di pesta mereka. Saat dia mengingat ketakutan pada auman singa ungu, mungkinkah dia takut pada pedang tak bertuan ini? Agar pedang bisa mengancam sumber guntur, itu adalah masalah yang sangat aneh. Tubuh manusia bisa terbakar oleh kekuatan guntur, tapi pedang tidak bisa. Namun, jika sebuah pedang ingin mendapatkan kecerdasan maka pedang itu harus memiliki jiwa pedang atau semangat bertarung yang melekat padanya. Tapi, hal-hal ini bisa dihapus oleh sumber guntur. Pedang putih Argen ini jelas memiliki kecerdasan, tetapi sumber guntur jelas tidak mampu melakukan apapun terhadap pedang itu. Setelah konfrontasi ini berlanjut selama setengah dupa, singa ungu akhirnya tersentak terlebih dahulu dan mulai mundur. Itu berbalik ke Lin Ming dan menatapnya dalam-dalam sebelum terbang menjauh. Merupakan ide buruk untuk menghadapi dua musuh sekaligus, dan Lin Ming juga memiliki energi aneh di sekujur tubuhnya yang ditakuti oleh singa ungu. Pedang putih Argen tidak mengejar dan Lin Ming secara alami juga tidak akan mengejar. Meskipun dia ingin menaklukkan sumber guntur ini untuk digunakan sendiri, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk bersaing dengan sumber guntur yang paling lemah sekalipun. Dengan demikian, Lin Ming dan pedang putih Argen dibiarkan bersama, saling berhadapan satu sama lain. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati mendekati pedang putih Argen ini. Pedang ini mulai mengeluarkan suara melolong yang tajam, dipenuhi dengan niat membunuh saat mengirimkan peringatan yang jelas kepada Lin Ming. Respons semacam ini berada dalam harapan Lin Ming. Dia mengeluarkan liontin giok biru dan memakainya, ini adalah liontin giok sang dewi. Pedang itu mempunyai pikirannya sendiri, ia segera mengenali energi dari liontin giok ini. Ia bergetar sejenak, lalu tiba-tiba berbalik, menembak ke arah berlawanan. Lin Ming mengikuti tanpa ragu-ragu. Dalam kontak singkat tadi dia bisa merasakan bahwa ada seni bela diri menakutkan yang melekat pada pedang itu. Kehendak seni bela diri ini telah menyatu dengan jiwa pedang, memungkinkannya menyentuh konsep keabadian, seolah-olah tidak akan pernah berkarat atau melemah seiring berjalannya waktu. Pedang itu langsung terbang belasan mil jauhnya, melewati petir yang tak ada habisnya. Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, tidak berani tertinggal satu langkah pun. Untungnya, dia baru saja selesai menempa tubuhnya dengan petir. Kalau tidak, jika dia mencoba terbang secepat ini di Thunder Dominion sepanjang 90 mil dan bertemu dengan sedikit petir, dia akan langsung menguap tanpa tersisa abu. Setelah selusin napas waktu, sebuah pulau terapung muncul di depan Lin Ming. Itu benar-benar mirip dengan pulau-pulau dengan pohon dewa magnetis yang pernah dia lihat sebelumnya, hanya saja pulau itu mengambang di wilayah 90 mil dari Thunder Dominion dan bukan wilayah 100 mil. Pulau itu ditutupi medan gaya yang terdistorsi, seperti cangkang telur tipis yang melindungi seluruh pulau. Ada bukit setinggi 1000 kaki di ujung pulau. Pedang putih Argen dengan mudah menerobos medan gaya dan terbang ke sebuah gua di lereng bukit. Lin Ming mengikuti dari belakang. Dia mencengkeram tombak merahnya dan menuangkan kekuatan petir ke dalamnya. Tombaknya menembus medan gaya dan dia terbang menuju gua. Saat Lin Ming mendekati gua, dia bisa merasakan atmosfer yang luas dan tinggi bertiup dari dalam, seolah-olah seorang kaisar yang tak tertandingi tinggal di sana. Apakah ini rumah gua dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Dengan penuh rasa hormat di hatinya dia perlahan melangkah ke dalam gua. Gua itu dipenuhi dengan rasa tahun-tahun yang tiada habisnya, seolah-olah sudah melewati waktu yang sangat lama. Hanya beberapa langkah, Lin Ming menemukan ada tablet batu yang berdiri dari tanah. Huruf-huruf yang diukir di atasnya menggunakan bahasa alam para dewa. Huruf perak melengkung yang indah bertahan dengan maksud pedang yang tajam, membuat jantung berdebar-debar.
Dengan pedang di tangan, saya menentang alam semesta, saya menentang samsara. Jika takdir tidak mengakomodasi klanku maka aku akan mematahkan belenggu takdir. Jika surga tidak mengakomodasi klanku maka aku akan melawan kehendak surga dan membantai semua makhluk abadi. Ungkapan singkat ini, hanya beberapa lusin kata, dipenuhi dengan kemauan keras. Jika takdir tidak mengakomodasi klanku maka aku akan mematahkan belenggu takdir. Jika surga tidak mengakomodasi klanku maka aku akan melawan kehendak surga dan menebas makhluk abadi. Ini memang kutukan dari klan dewa yang tertinggal. Babak 820, klan yang ditinggalkan dewa, Kaisar Guntur ke-8. Ketika Lin Ming menyelamatkan gadis muda dari klan dewa yang ditinggalkan, Jue, dia telah mendengarnya menceritakan kutukan yang dipikul klannya sejak dahulu kala. Sebagai klan keluarga terkutuk, mereka tidak memiliki nama keluarga dan juga tidak memiliki asal-usul. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang klan mereka telah membuat marah para dewa, dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah anggota klan mereka harus menanggung kutukan garis keturunan untuk seluruh generasi masa depan mereka. Segel tato di wajah mereka adalah simbol kutukan garis keturunan. Begitu keturunan klan dewa yang tertinggal lahir, setelah jangka waktu tertentu mereka harus menanggung rasa sakit yang sangat menyiksa, rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, jarak antara timbulnya rasa sakit ini akan menjadi lebih pendek dan durasinya menjadi lebih lama. Ini akan berlanjut sampai orang yang dikutuk itu mati karena rasa sakitnya atau mereka bunuh diri untuk menghindarinya. Hanya dengan mengembangkan seni bela diri barulah mereka dapat mengembangkan kekuatan dan kemauan untuk menekan dan menunda rasa sakit ini sejenak. Namun, yang menyedihkan adalah meskipun junior dari klan dewa yang tertinggal memiliki bakat yang jauh melebihi seniman bela diri normal, masih mustahil bagi mereka untuk tidak menaati takdir mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka mencapai jalan seni bela diri, mereka pasti akan menyerah pada kutukan garis keturunan. Tuan dari rumah gua ini telah meninggalkan kata-kata ini, dengan jelas mengungkapkan keinginan dan tekadnya saat dia berjuang dengan nasib kutukannya. Kata-kata ini mengandung kemauan pantang menyerah di antara mereka, namun juga memancarkan perasaan khusyuk dan tragis. Melihat tablet batu ini hanya membuat orang merasa bahwa langit tidak adil. Terhadap pewaris luar biasa yang berasal dari keluarga tragis dan misterius, Lin Ming tidak memendam rasa hormat yang mendalam. Dia meninggalkan tablet batu dan terus bergerak maju. Gua itu tidak terlalu dalam. Lin Ming hanya perlu berjalan 1000 kaki untuk mencapai ujung, di mana ada ruangan batu kecil. Saat Lin Ming memasuki ruangan batu ini dia segera merasakan tekanan besar menekannya. Itu seperti badai guntur yang murni dan dominan menyapu dirinya, hampir melemparkannya kembali keluar. Lin Ming kaget. Dia memutar kekuatan dewa sesat dan menerobos badai petir ini untuk memasuki ruangan. Ruangan itu lebarnya hanya beberapa puluh kaki. Ada tempat tidur batu di tengahnya serta meja batu dan beberapa kursi batu. Meja dan kursi batu semuanya diukir dari batu inti magnet. Batu inti magnet ini telah ada di Thunder Dominion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dibaptis dalam energi guntur ini untuk waktu yang lama, batu inti magnetis telah menjadi sama berharganya dengan harta surgawi. Di atas meja batu inti magnet ada kristal ungu. Sepertinya badai guntur sesaat itu dipancarkan oleh kristal ungu tadi. Berbaring di atas ranjang batu adalah kerangka yang damai. Kerangka ini berkilau, seolah diukir dari kristal tembus pandang. Kerangka ini telah tergeletak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming tidak terkejut melihat kerangka ini di sini. Pemilik gua ini pasti mati secara wajar, kalau tidak mereka tidak akan membiarkan pedangnya terbang menemui musuh. Saat dia melirik ke samping kerangka itu, pedang putih argen itu telah kembali ke sarungnya, tanpa sedikit pun tepian auranya. Sulit membayangkan pedang ini baru saja berhadapan dengan sumber guntur, keberadaan yang 10 kali lebih menakutkan daripada jiwa guntur terkuat sekalipun. Ini adalah sisa-sisa pembangkit tenaga listrik Kaisar kuno. Lin Ming menghela nafas panjang. Jelas sekali bahwa ini bukanlah pusat kekuatan Kaisar biasa. Tidak ada pusat kekuatan Kaisar biasa yang mampu membangun rumah gua mereka sendiri di sini. Orang ini bahkan mungkin memiliki karakter yang memiliki peringkat yang sama dengan Kaisar Iblis. Namun sayang sekali, tidak peduli betapa mulia atau tiada taranya orang ini, mereka tidak dapat menahan lelahnya tahun-tahun yang berlalu, dan mereka juga tidak dapat lepas dari penderitaan samsara mereka. Lin Ming dengan hormat dan diam-diam membungkuk. Saat itulah dia menemukan bahwa ada cincin spasial di jari pembangkit tenaga listrik Kaisar ini. Lin Ming ragu-ragu. Karena pedang putih argen telah membawanya ke rumah gua ini, bukankah itu berarti pedang itu mengizinkannya mencari cincin spasial? Dan pada saat ini, Demon Sin tiba-tiba berteriak ketakutan. Lin Ming ketakutan sejenak. Dia dengan cepat mencari di lautan spiritualnya, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Demon Sin. Dia melihat anjing itu dalam kondisi baik-baik saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku sejenak di sana. Lin Ming berkata, sedikit tidak puas. Nak, lihat apa yang ada di meja batu itu. Lin Ming mengikuti arah suara Demon Sin. Di atas meja batu ada kristal ungu seukuran kepalan tangan, dan di samping kristal ungu itu ada pecahan kristal ungu seukuran jari yang lebih kecil. Tampak jelas potongan-potongan kecil berwarna kecubung telah terlepas dari potongan yang lebih besar. Lin Ming telah melihat kristal ungu ini segera setelah dia memasuki ruangan ini. Mereka mengandung energi guntur yang sangat murni, sudah jelas bahwa itu adalah semacam harta surgawi dengan atribut petir. Tapi,
Apa yang pertama kali diselidiki Lin Ming adalah kerangka pusat kekuatan kaisar, jadi dia mengesampingkan kristal ungu itu untuk sementara waktu. Dia melepaskan persepsinya dan memeriksanya, namun tidak dapat menemukan ingatan terkait dalam pikirannya. Lagi pula, ingatan yang dia warisi dari alam para dewa, sesepuh tertinggi, hanyalah pecahan yang hancur. Apa itu? Lin Ming bertanya. Demon Sin terdengar seolah dia terengah-engah karena kegembiraan. Jika ini bukan Thunder Dominion dan dia tidak berani muncul di tempat terbuka dengan bentuk jiwanya maka dia pasti sudah bergegas keluar dari lautan spiritual Lin Ming. Jika orang suci ini tidak salah, maka itu adalah Twin Life Thunder Crystal yang menjadi asal mula sumber guntur. Ini adalah harta surgawi yang dapat meredam semangat bertarung. Bahkan di alam para dewa, harta ilahi semacam ini hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan murni, dan tidak dapat ditemukan. Marahkan semangat bertarung. Hati Lin Ming tergerak. Ada ungkapan di dunia seni bela diri alam para dewa, tubuh fana mudah untuk dilatih, tetapi semangat bertarung sulit untuk diselesaikan. Meskipun hanya ada sedikit seniman bela diri transformasi tubuh di alam para dewa, jumlah total seniman bela diri di alam para dewa terlalu menakutkan, jumlahnya hanya bisa mencapai triliunan. Bagi seniman bela diri transformasi tubuh, sumber daya yang harus mereka konsumsi setidaknya 100 kali lipat dari sumber daya seniman bela diri sistem pengumpulan esensi. Tetap saja, itu selalu merupakan ide bagus untuk melemahkan tubuh fana. Selama seseorang bersedia mengorbankan sumber daya dalam jumlah yang luar biasa, mereka selalu dapat membuka 8 gerbang dalam. Tapi, semangat bertarungnya berbeda. Jauh lebih sulit untuk mengolahnya daripada tubuh fana. Sebelum semangat pertempuran secara resmi terbentuk, ia hanya bisa diimbangi dengan sisa keinginan dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Misalnya, Blood Demon Bone yang ditemukan Lin Ming sebelumnya adalah harta karun semacam ini. Namun setelah membentuk semangat bertarung, terutama setelah mencapai kesuksesan kecil perunggu atau kesuksesan besar perunggu, hanya terdapat terlalu sedikit material surgawi yang dapat meredam semangat bertarung. Ini karena semangat bertarung terbentuk dari kemauan seorang seniman bela diri. Keinginan seorang seniman bela diri bergantung pada hati dan hati nuraninya, itu memiliki pengaruh minimal dari kekuatan luar. Jadi, inilah mengapa dikatakan bahwa tubuh fana mudah untuk dilatih, tetapi semangat bertarung sulit untuk diselesaikan. Setelah semangat bertarung seorang seniman bela diri terbentuk, ia hampir hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh. Jadi, semakin awal seseorang memahami semangat bertarungnya sendiri, semakin banyak ruang yang tersedia untuk pertumbuhan. Bagi seorang seniman bela diri, apakah mereka memahami semangat bertarung di awal atau akhir dalam kultivasi mereka akan menjadi sangat penting bagi kekuatan mereka. Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa kristal ungu di depannya adalah harta surgawi tertinggi yang mampu meredam semangat pertempuran. Apa itu kristal guntur Twin Life? Demon Sin berkata, sumber guntur dihasilkan setelah energi asal guntur melewati waktu yang hampir tak ada habisnya. Saat pertama kali lahir, ia dibungkus dengan batu yang menakjubkan. Kemudian, sumber guntur perlahan-lahan memecahkan batu menakjubkan ini dan kekuatannya juga akan meresap ke dalamnya. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, komposisi batu ini akan berubah, akhirnya membentuk Twin Life Thunder Crystal. Setelah sebagian besar sumber guntur lahir, mereka akan memiliki Twin Life Thunder Crystal. Namun, sumber guntur lahir melalui periode ratusan juta atau bahkan miliaran tahun. Setelah sumber guntur lahir pada dasarnya tidak dapat dihancurkan. Setelah 1 triliun tahun di alam para dewa, ada sejumlah besar sumber guntur yang telah terakumulasi. Tapi, Twin Life Thunder Crystal berbeda. Sekali digunakan, hilang selamanya. Dalam 10.000 tahun alam para dewa, berapa banyak sumber guntur yang akan lahir? Inilah sebabnya mengapa Twin Life Thunder Crystal sejumlahnya terlalu sedikit. Jadi, mereka sangat berharga. Saya juga menduga sumber guntur yang kita lihat sebelumnya hanya menghadapi pedang putih argen karena ingin merebut kembali Twin Life Thunder Crystal miliknya. Penjelasan Demon Sin menyebabkan pencerahan di hati Lin Ming. Kesempatan beruntung seperti itu hanya bisa didapat melalui kebetulan. Dia melirik pedang putih argen. Pedang itu masih dalam sarungnya dan tidak bereaksi, seolah-olah membiarkan Lin Ming dengan bebas mengambil Twin Life Thunder Crystal. Lin Ming pertama kali menghadapi kerangka kristal dan kemudian membungkuk hormat. Kemudian, dia dengan hati-hati menempatkan Twin Life Thunder Crystal di cincin spasialnya. Pada saat ini, pedang putih argen sedikit bergetar. Gumpalan cahaya pedang keluar dari gagangnya, membungkus cincin spasial kerangka kristal dan perlahan mengangkatnya sebelum melayangkannya ke arah Lin Ming. Ini membuat Lin Ming bingung. Pedang itu ingin memberinya cincin spasial ini. Dia sudah merasa sedikit bersalah karena mengambil Twin Life Thunder Crystal, dan sekarang Argen White Sword ingin memberinya cincin spasial tuannya. Meski bisa dikatakan bahwa apapun yang ada di lingkaran spasial itu tidak akan berguna bagi pedang, mereka hanya bertemu secara kebetulan, pedang itu seharusnya tidak memberinya hadiah sebesar itu. Apakah karena ia telah merasakan liontin giok sang dewi dan menganggapnya sebagai keturunan klan dewa yang tertinggal? Saat Lin Ming membayangkan segala macam skenario, slip giok muncul dari cincin spasial, terbungkus energi, dan perlahan melayang ke tangan Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergerak saat dia merasakan apa ini. Dia menangkap slip giok di tangannya dan menyapukan perasaan ilahi ke dalamnya. Ini bukanlah panduan metode budidaya yang langka, melainkan sebuah surat yang mencatat pengalaman hidup sang Master Gua. Dan sekarang Lin Ming tahu nama Master Gua ini, Kaisar Argen. Namanya adalah Argen, dan Kaisar mewakili wilayah kekuasaannya.
Dia tidak memiliki nama keluarga, sama seperti Jue. Selain Kaisar Argen, dia juga memiliki gelar Kaisar Guntur ke-8. Eightfold, jadi juga Eightfold, seniman bela diri manapun yang bisa menikmati gelar seperti itu pastilah pembangkit tenaga listrik yang telah melewati penghancuran kehidupan sebanyak 8 kali. Sejak zaman kuno, benua tumpahan langit dapat menghitung jumlah pembangkit tenaga listrik Kaisar ke-8 dengan satu tangan. Bahkan Kaisar Iblis baru berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Lin Ming terus membaca surat Sleep Giok. Semakin banyak dia membaca, semakin besar kekaguman dan rasa hormatnya terhadap Kaisar Guntur ke-8. Ketika Kaisar Guntur ke-8 masih kecil, bakat bela dirinya tidak dianggap terlalu menonjol, terutama di klan dewa tertinggal yang penuh dengan para jenius. Di sana, bakatnya hanya biasa-biasa saja. Namun, kemauannya kuat dan dia berlatih dengan sangat rajin, hingga batas maksimal. Untuk mempertajam dirinya, dia melakukan pertempuran apapun. Untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri, dia berkeliling dunia, berulang kali menghadapi berbagai situasi hidup dan mati. Dia melangkah ke Revolving Core dan kemudian menerobos penghancuran kehidupan. Karena tekadnya sangat kuat, dia memahami semangat bertarung di ranah inti Revolving Tengah dan bahkan 3 jenis niat bela diri. Salah satu maksud bela diri yang dia pahami adalah maksud bela diri medan kekuatan yang sangat langka, medan kekuatan guntur. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Kaisar Argen memiliki pencapaian luar biasa di masa depan. Dia bisa membentuk medan kekuatan energi guntur di sekujur tubuhnya. Jika seorang seniman bela diri normal masuk ke dalam jangkauannya, maka kemungkinan terbaiknya mereka akan mengalami mati rasa di sekujur tubuh mereka dan dalam kasus terburuk mereka akan terbakar hingga menjadi minuman bersoda. Dari sinilah gelar Kaisar Guntur Kaisar Argen berasal. Karena Thunder Force Field ini, dia bisa masuk ke dalam Thunder Dominion di 8000 mile Black Swamp. Di sini, dia mengeraskan tubuhnya dan membersihkannya dari kotoran, meletakkan fondasi yang sangat kokoh yang memungkinkan dia melewati penghancuran kehidupan sebanyak 8 kali dan diberi gelar Kaisar Guntur ke-8. Setelah berhasil melewati 8 tahap penghancuran kehidupan dan kemudian menerobos ke Laut Ilahi, Kaisar Argen mampu langsung membunuh pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi di tingkat yang sama. Dalam 1000 tahun berikutnya, kekuatannya tak tertandingi di dunia. Di sini, dia berdiri sendirian di puncak benua tumpahan langit. Sayangnya, darah terkutuk klan dewa yang tertinggal adalah kutukan iblis yang tidak dapat dipatahkan. Tidak peduli betapa menakjubkannya bakat Kaisar Guntur ke-8, dia tetap tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kutukannya. Akhirnya, dia sampai di Thunder Dominion, memasuki pengasingan pintu tertutup dan akhirnya binasa di sini. Pahlawan ini sungguh sangat disayangkan. Lin Ming menghela nafas dengan emosi yang mendalam. Untuk benar-benar mendekat ke dalam Thunder Dominion di langit rawa hitam sepanjang 8000 mile, keberanian macam apa itu? Dan bahkan setelah kematiannya, seni bela dirinya akan menyatu dengan pedangnya, memungkinkannya untuk bersaing dengan sumber guntur. Untungnya, seni bela diri Kaisar Guntur ke-8 memiliki atribut guntur. Bahkan jiwa ilahinya tidak perlu takut pada sumber guntur. Dalam aspek ini, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan jiwa Dewa Demon Sin sendiri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.